Benua perlombaan jiwa yang menggantikan benua bintang jatuh telah tiba di medan perang planar. Karena mereka baru saja masuk, mereka tidak terlibat dalam pertempuran skala besar untuk mendapatkan poin prestasi, jadi benteng mereka sangat kecil. Benua Laut Merah, yang suka menggertak pemain baru, segera bergegas setelah menerima berita itu. Pada akhirnya, ahli peringkat bumi yang memimpin mereka dipukuli ke tanah oleh Ratu Mawar. Dalam hal peringkat, wanita ini jelas merupakan ahli peringkat surga di medan perang planar. Karena dia sangat dekat untuk menghancurkan kekosongan, dia bahkan lebih kuat dari para ahli peringkat surga lainnya. Benua Laut Merah yang menggertak benua perlombaan jiwa tidak kalah tragisnya dengan menggertak benua bintang jatuh ketika mereka baru saja tiba. Mengapa itu? Karena Jun Changqiao yang baru saja tiba, hanya bisa mengandalkan pedangnya yang tak terhentikan. Tanpa kartu truf, dia bukan apa-apa. Ratu Rose adalah wanita kuat yang telah bertarung di seluruh dunia. Dia pasti akan mengalahkan siapapun yang datang kepadanya. Dia benar-benar tidak masuk akal. Soal pemerasan, maaf, dia telah menginvasi banyak pesawat sebelumnya. Tidak hanya dia mahir dalam hal ini, tetapi dia juga ribuan tahun lebih tua dari Jun Changqiao. Seniman bela diri benua Laut Merah tidak berhasil mendapatkan keuntungan apapun. Mereka kembali ke benteng mereka sendiri dengan sedih dan memberitahu Hong Yao tentang masalah ini. Hong Yao segera menjadi marah dan berkata, apakah semua pesawat baru begitu sombong sekarang? Mereka telah diganggu cukup parah oleh Jun Changqiao, hampir berlutut dan menundukkan kepala. Sekarang, benua yang lebih arogan telah datang. Ini tidak bisa ditoleransi. Tuan Istana, ayo bawa orang. Tetua Istana Laut Biru berkata, aku tidak percaya bahwa pesawat baru bisa lebih kuat dari benua bintang jatuh dan lebih sombong dari Jun Changqiao. Benua Laut Merah kita telah diejek oleh pesawat lain baru-baru ini. Jika kita terus mentolerir diganggu oleh pesawat lain, kita tidak akan bisa mengangkat kepala ketika kita keluar. Elder lain berkata dengan marah. Eselon atas Istana Laut Biru sangat menyarankan agar Tuan Istana mengirim pasukan terkuat mereka untuk memberi pelajaran pada benua perlombaan jiwa. Mereka juga akan membiarkan pesawat lain tahu bahwa benua Laut Merah tidak bisa dianggap enteng. Untuk kemuliaan, bertarung, bertarung, bertarung. Baik, Hong Yao berdiri dan menamparkan sandaran tangan. Kirim orang untuk mengikutiku ke benteng benua Sol Rache. Hari itu, ribuan garis cahaya terbang keluar dari benteng benua Laut Merah. Sekitar 1 jam kemudian, ahli peringkat kuning, mendalam, dan bumi dari benua Laut Merah semuanya melepaskan aura kuat mereka saat mereka berkumpul di luar benteng perlombaan jiwa. Dengan barisan seperti itu, mereka benar-benar bisa pergi ke arena pembantaian Asura dan bertarung. Ini juga berarti bahwa Hong Yao benar-benar habis-habisan demi kehormatan pesawat. Alasan utamanya adalah karena Gou Sheng terlalu sering menggertaknya. Sekarang orang itu akhirnya pergi dan kualifikasinya dilucuti oleh alam atas, bentengnya dalam keadaan ditutup sementara. Pada akhirnya, benua klan jiwa yang lebih arogan telah tiba. Celepuk, di dalam benteng, nama benua Laut Merah terlempar ke tanah. Beberapa seniman bela diri Spirita pindah ke kursi dan Permaisuri Rose duduk dengan gagah berani. Melihat beberapa ribu seniman bela diri benua Laut Merah berkumpul di luar, dia tersenyum dan berkata, ini hanya uang tebusan. Apakah ada kebutuhan untuk membuat adegan sebesar itu? Seperti yang diharapkan dari Permaisuri Jiwa, gayanya kuat. Hong Yao mencibir dan berkata, kamu adalah penguasa benteng Sol Rache. Ratu Mawar mengatupkan jarinya dan berkata dengan tenang, tolong panggil aku yang mulia. Petik 2, petik 2. Wajah Hong Yao menjadi dingin, dan dia berkata, sebaiknya kau segera serahkan orang-orangku, atau... Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar, dan debu memenuhi langit. Ratu Mawar, yang awalnya duduk di benteng, sekarang berdiri di tempat Hong Yao berada. Adapun yang terakhir, dia terbang ribuan kaki dan tenggelam ke gunung dengan ekspresi ganas. Bunuh instan dengan pukulan. Gou Sheng, yang baru saja masuk saat itu, pasti tidak bisa melakukan ini. Ratu Mawar menarik kembali auranya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada uang, tidak ada orang. Dapat dimengerti bagi seorang pria untuk menjadi sombong dan mendominasi, tetapi bagi seorang wanita untuk menjadi superior, ini tidak dapat dipercaya. Semua memuji Permaisuri, hidup Permaisuri. Di kubu, seniman bela diri Sol Rache berteriak keras. Tuan Istana, ekspresi eselon atas Istana Laut Giok berubah. Hong Yao, yang berada di gunung yang tenggelam, menahan rasa sakit yang hebat dan berkata dengan susah payah, pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Petik 2. Sebelum dia bisa selesai berbicara, ledakan kuat dan gelombang udara meledak.
Dalam pandangannya yang agak kabur, dia hanya bisa melihat seniman bela dirinya membuka posisi baru dan terbang keluar. 1000 tangan memetik bunga. Wosh 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 wosh. Tangan giok ramping mekar di seluruh area di mana ribuan seniman bela diri benua Laut Merah berada, dan kemudian mulai memukuli mereka seperti bunga di puncak kehidupan mereka. Dalam sekejap, semua orang, termasuk eselon atas Istana Laut Giok, berada di tanah. Beberapa wajah mereka bengkak, dan beberapa gigi mereka copot. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Cukup, Cross Queen menarik kembali atribut hijau yang telah dia lepaskan dan melayang dengan bangga di udara. Dia memandang Hong Yao dan berkata, kembalilah dan beritahu bosmu bahwa setiap kepala bernilai 10.000 batu roh. Jika dia tidak mengirimkannya besok, mereka semua akan mati. Pria tampan itu telah menyebabkan keributan di benua perlombaan jiwa, menyebabkan kerugian yang tak terukur, jadi dia harus mencari pesawat lain untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya sebagai kompensasi. Namun, Ratu Mawar tidak tahu bahwa pria yang telah dia bunuh dalam sekejap adalah bos dari benua Laut Merah. Hong Yao tercengang, kekuatan wanita ini terlalu menakutkan. Jika dia mendapatkan informasi bahwa Ratu Mawar begitu kuat sehingga Jun Gouseng harus menggunakan 3 kartu truf untuk mengalahkannya, itu akan sangat mudah dimengerti. Apakah kalian mendengar? Benua perlombaan jiwa yang menggantikan benua bintang jatuh bukanlah penurut. Mereka menghancurkan benua Laut Merah segera setelah mereka tiba. Sial, ada hal seperti itu. Tuan Istana Hong benua Laut Merah memimpin sekelompok besar orang untuk menyerang, tetapi mereka semua dikalahkan. Pada akhirnya, mereka harus menghabiskan jutaan batu roh untuk kembali ke markas mereka. Berita bahwa benua perlombaan jiwa telah mengalahkan benua Laut Merah segera setelah mereka tiba menyebar di medan perang planar, menyebabkan keributan besar. Namun, hanya sehari kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang. Para pembudidaya benua ras jiwa pergi berlatih dan memiliki konflik dengan para pembudidaya benua Lingyun. Kemudian, pemimpin pangkalan memimpin orang-orang untuk menyerang pangkalan dan memaksa pihak lain untuk menyerahkan sejumlah besar sumber daya bela diri. 2 pesawat dalam 2 hari. Benua perlombaan jiwa ini cukup kuat. Tuan Kota, di pangkalan 9 benua surga, seorang eselon atas melaporkan, level benua perlombaan jiwa yang baru lebih tinggi dari benua bintang jatuh. Orang yang bertanggung jawab disebut Ratu Mawar, dan kekuatannya adalah surga. Mo Sangsheng terdiam, patriark sekte sepanjang masa baru saja pergi, dan sekarang ada Ratu Mawar. Apakah pesawat bawah begitu ganas? Penatua berkata, Ratu Mawar lebih kuat dari Jun Changqiao. Menurut informasi dari garis depan, dia tampaknya bersiap untuk menimbulkan masalah bagi benua Sengsuan. Petik 2, Mo Sangsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia baru di sini selama beberapa hari, dan dia sudah menyebabkan masalah di mana-mana. Cepat atau lambat, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Namun, dia berhenti sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, wanita ini sangat tidak terkendali. Mungkin dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Kirim perintah kepada orang-orang di benua itu dan minta mereka mengumpulkan informasi tentang benua ras jiwa, lebih cepat lebih baik. Ya, saat Rose Queen hendak memicu Rose Storm di planar battlefield, Jun Changqiao telah kembali ke sekte dan menghabiskan 20.000 poin kontribusi untuk membeli Seven Profound Sumlaw Fragment Scroll. Poin kontribusinya sekarang mencapai 70.000. Bisa dibilang dia sangat senang. Mendesah, aku ingin tahu siapa yang tidak beruntung sekarang. Menilai dari situasi dengan Ratu Mawar dan Iblis Kembar Hitam Putih, Jun Changqiao memiliki gambaran kasar bahwa 7 bulir fragmen Sumlaw mendalam yang dia beli pasti telah dicuri dari tempat lain. Sistem berkata, tuan rumah membelinya dengan poin kontribusi. Bagaimana itu bisa dianggap mencuri? Brengsek, Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, memang benar saya menghabiskan uang untuk membelinya, tetapi itu juga dicuri oleh sistem. Jangan mencoba menyangkalnya, semua orang tahu. Dalam dimensi tertentu, di daerah dengan pegunungan tinggi dan medan berbahaya, lusinan kapal perang dengan aura kuat ditangguhkan di udara. Seniman bela diri yang berdiri di atasnya memiliki penampilan yang berbeda. Di depan kapal perang, di depan dinding batu yang sehalus cermin, beberapa seniman bela diri yang kuat berdiri di sudut yang berbeda. Energi luar biasa melonjak di sekitar mereka seolah-olah mereka tanpa henti menyerang penghalang. Kakak kedua, mungkinkah ini penipuan? Di salah satu kapal perang, seorang seniman bela diri berkulit gelap bertanya dengan suara rendah. Mustahil, seniman bela diri bernama kakak kedua berkata, beberapa master telah bergabung untuk menyerang begitu lama dan masih tidak dapat memecahkannya. Pasti ada gulungan sisa yang tersembunyi di dalamnya. Raja Laut berbintang penuh dengan kebohongan.
Apakah dia benar-benar akan memberitahu kita lokasinya? Pria berkulit gelap itu bertanya. Kakak kedua mencibir. Dengan temperamen para master, jika orang itu benar-benar berani berbohong kepada kita, dia akan diburu oleh seluruh alam semesta. Itu benar, pria berkulit gelap itu mengerutkan kening. Namun, Starry Seeking licin seperti loah. Tidak mudah bagi para master untuk menangkapnya. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Hahaha, kakak kedua tertawa. Orang itu suka merampok dimensi lain. Para majikan membuatnya tetap hidup dengan harapan dia akan datang dan memanfaatkan kita saat dia bebas. Saya mengerti. Pria berkulit gelap itu tiba-tiba mengerti. Betul sekali. Raja Laut Berbintang yang mereka bicarakan adalah pria tampan yang dibunuh oleh Jun Changqiao. Adapun rahasia besar yang dia sebutkan sebelum kematiannya, itu juga terkait dengan Seven Profound Sunglaw Fragment Scroll 4. Seven Profound Sunglaw Fragment dianggap sebagai seni bela diri tingkat atas di alam atas. Itu menarik semua jenis seniman bela diri, apalagi di dunia fana. Oleh karena itu, rahasia ini memang berada pada level rahasia besar. Kasihan, Jun Changqiao tidak mengambil jalan yang biasa. Dia tidak memberi pria tampan itu kesempatan untuk melarikan diri dengan rahasia sebagai alasan. Dia hanya memenggal kepalanya. Bagaimanapun, dia dikendalikan oleh patung batu pada waktu itu dan terkunci pada hantu ganda hitam dan putih. Jika dia berlari 2 kali, dia akan memelihara harimau dan mengambil kesempatan untuk melukai dirinya sendiri dan keluarganya. Ini jelas bukan gaya Jun Changqiao. Ledakan. Pada saat ini, sebuah ledakan datang dari dinding batu yang halus. Penghalang pertahanan yang tampaknya sudah ada sejak lama akhirnya dipatahkan oleh 5 tuan yang kekuatannya tidak kalah dengan pria tampan itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Setelah fragmen cahaya yang mengalir tersebar, mereka langsung terbang dan mendarat di sebuah gua yang memancarkan aura kuno. Mereka mengunci platform batu di wilayah tengah. Tapi, tidak ada apa-apa di atasnya. Sial, seorang pria parubaya kekar berkata dengan marah, orang itu berbohong kepada kita. Tidak ada apa-apa di sini. Seorang pria dengan mata dingin menggertakkan giginya dan berkata, Raja Navigasi harus tahu cara masuk dan mengambil gulungan itu terlebih dahulu. Jadi, kami bekerja tanpa hasil selama sebulan. Sudah kubilang, orang ini tidak bisa dipercaya. Sekarang, aku dipermainkan seperti monyet oleh orang itu. Kemarahan di mata 5 ahli akan membakar seluruh tempat tinggal gua. Huff, pria tua berambut putih dengan jubah panjang mencibir, apakah pria itu benar-benar berpikir bahwa dia bisa duduk dan bersantai setelah menipu kita? Dengan lambaian tangannya, sebuah kompas muncul dari udara tipis. Berdengung, menanamkan kekuatan jiwanya ke dalam kompas, kompas mulai berkedip sebelum akhirnya berhenti di depan lokasi tertentu. Pria tua berambut putih itu berkata, ayo pergi dan temukan dia. Desir, desir, hanya dalam beberapa saat, lusinan kapal perang yang tergantung di luar dinding batu menembus langit, menembus penghalang ruang angkasa, dan menghilang tanpa jejak. Mereka telah salah paham dengan pria tampan itu. Faktanya, sebelum menembus penghalang ruang angkasa, gulungan keempat dari 7 sunglaw misterius memang ditempatkan di atas platform batu. Tapi kemudian, itu menghilang dan muncul kembali di cincin interspatial Gouseng. Ini tidak dianggap mencuri, karena gulungan yang disegel di gua tempat tinggal adalah barang tanpa pemilik. Jika pria tampan yang berbaris di Yellow Springs Road tahu bahwa rahasia besarnya dengan mudah diperoleh oleh Jun Changqiao, dia pasti akan hidup kembali dan mati lagi. Di pesawat yang sepi, 5 ahli dengan basis budidaya yang luar biasa berdiri di luar reruntuhan istana. Melihat mayat Raja Navigasi Antar Bintang yang dipenggal, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Orang ini, benar-benar terbunuh. Pria parubaya kekar itu berkata dengan suara yang dalam, kekuatan Raja Navigasi tidak kalah dengan kita semua. Tapi sekarang, kepalanya dipenggal. Saya khawatir pelakunya bukan masalah kecil. Cincin interspatial hilang, dan begitu juga kapal perangnya. Aku khawatir dia bertemu seseorang dari perdagangan yang sama, pria dingin itu menyimpulkan. Pria tua berambut putih itu berkata, kami membiarkannya pergi selama lebih dari setengah tahun. Selama waktu ini, dia pasti telah mengambil banyak hal baik. Tapi sekarang, orang lain yang mendapatkannya lebih dulu. Ini agak tidak menyenangkan. Sumber daya tidak penting. Yang penting adalah gulungan keempat juga direbut. Kata pria dingin itu. Tua, pria parubaya kekar itu bertanya, bisakah kamu mencari tahu siapa pelakunya? Pria tua berambut putih itu duduk dan berkata, saya akan menggunakan teknik pembalikan waktu. Kalian melindungi saya. Oke,
Keempatnya segera berdiri di 4 arah dan menunggu dengan sungguh-sungguh. Desir, desir, pria tua berambut putih itu membuat segel tangan yang rumit dan kemudian menunjuk keningnya. Seluruh tubuhnya tampaknya telah bergabung dengan ruang di sekitarnya. Di lautan kesadarannya, pemandangan dari apa yang terjadi di sini muncul. Sekte sepanjang masa. Jun Changqiao tidak tahu bahwa setelah dia melakukan kejahatan, seseorang akan benar-benar menggunakan teknik pembalikan waktu untuk menyelidikinya. Pada saat ini, dia berdiri di belakang gunung, menunjuk ke pintu masuk pusaran air yang baru saja didirikan. Ini adalah alam misteri 9 surga. Ada 9 tingkat surga di dalamnya. Setiap level adalah ujian. Jika kamu bisa lulus ujian, kamu akan menerima hadiah yang sesuai. Patriark, hadiah apa? Li Tiantian bertanya. Jun Changqiao berkata, kamu akan tahu ketika kamu masuk. Oke, Li Tiantian melangkah maju dan merupakan orang pertama yang memasuki alam misteri 9 surga. Anak yang malang, Su Xiaomo menggelengkan kepalanya. Bahkan Li Qingyang, yang selalu tenang, menatap Li Tiantian dengan simpatik dan diam-diam berdoa agar dia bisa keluar dengan selamat. Sebagai murid senior sekte, mereka tahu lebih baik daripada orang lain bahwa jika Patriark mengambil alam misteri baru, dia pasti akan disiksa sampai mati. Sima Zongda, Lin Jianghang, dan yang lainnya ingin masuk, tetapi melihat bahwa saudara senior mereka yang lebih senior dari mereka tidak bergerak, mereka menekan pikiran mereka dan diam-diam menunggu Li Tiantian untuk menjelajah. Aduk, sekitar setengah jam kemudian, aliran cahaya keluar dari pusaran air seperti bola meriam, dan kemudian ada suara ledakan. Semua orang menoleh serempak dan melihat Li Tiantian jatuh dari gunung yang tenggelam dengan tangan dan kakinya terentang. Sun Wukong berlari dan meletakkan tangannya di nadinya, berkata, dia tidak mati, dia masih hidup. Para murid segera menghela nafas lega. Selama dia tidak mati, tidak ada masalah besar. Jika Li Tiantian tahu, dia pasti akan berdiri dan mengutuk, apa yang terjadi dengan kasih sayang sekte. Apa yang terjadi dengan kasih sayang sekte? Apa yang terjadi dengan kasih sayang sekte? Dasar besar. Jun Changqiao berkata, ini adalah hasil dari tidak lulus ujian. Jadi, sebelum kamu memasuki alam misteri 9 surga, kamu harus berhati-hati. Ye Xingchen berjalan keluar dan berkata dengan bangga, aku akan mencoba. Desir, dia melangkah ke alam misteri 9 surga. Desir, adegan di depannya berubah dan digantikan oleh adegan aneh. Ada beberapa pilihan di langit. Mereka, mode mudah, mode normal, mode sulit, modus neraka. Ye Xingchen tersenyum dingin. Ketika dia memasuki alam misteri hidup mati untuk pertama kalinya, dia memilih mode neraka dan langsung dibunuh oleh binatang suci. Tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, dia baru saja memasuki ranah Raja Bela Diri. Aku saat ini, aku bukan lagi aku yang dulu. Jadi, Pei Anyu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan aura Kaisar Bela Diri tampaknya muncul dari tubuhnya. Dia berkata dengan suara agung, saya memilih mode mudah. Ye Xingchen telah berubah. Dia benar-benar memilih mode mudah di alam rahasia 9 surga. Ya dewa, ini tidak akan pernah terjadi di masa lalu. Bagaimanapun, Kaisar Malam adalah salah satu yang terkuat di benua bintang jatuh. Ketika dia memilih mode mudah di alam rahasia hidup dan mati, dia trauma dengan mode neraka. Lebih-lebih lagi, setelah berkultivasi di sekte selama bertahun-tahun, meskipun dia masih terlihat sombong di luar, dia telah banyak berubah di dalam hatinya. Tepatnya, Kaisar Malam tidak lagi sembrono seperti sebelumnya. Ini bukan pengecut, ini adalah perubahan dalam arti yang sebenarnya. Pada saat ini, dia bahkan bisa bernyanyi bersama Jun Changqiao. Swiss, setelah memilih mode mudah, 9 opsi lain muncul. Mereka adalah 5 surga dengan logam, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, es, dan bela diri. Ye Xingchen dengan cepat memahami satu atau dua hal dari kata-kata itu. Tapi apa maksud Wu Zongtian? Mungkinkah itu terkait dengan seni bela diri atau seni bela diri? Ini dia, Niu memilih Wu Zongtian. Tubuh fisiknya sudah mencapai puncaknya dan dia lebih fokus pada peningkatan ranah seni bela dirinya. Jika Wu Zongtian bisa membantunya dengan seni bela dirinya, itu akan sangat bagus. Swiss. Tiba-tiba, pemandangan di depan matanya berubah, memperlihatkan banyak senjata dengan berbagai bentuk dan ukuran, dan mereka memancarkan kekuatan yang luar biasa saat mereka melayang di udara. Jadi ini terkait dengan senjata. Ye Xingchen tertekan. Jika dia tahu, dia akan memilih salah satu dari 5 surga. Setidaknya itu akan sesuai dengan teknik refleksi 5 elemen surga. Jika itu adalah senjata, itu tidak akan berhubungan dengan dunia seni bela diri. Desir, desir,
Pada saat ini, pedang yang melayang di kejauhan terbang. Itu seperti burung merak yang merentangkan ekornya. Itu berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan terbang seperti badai hujan. Ekspresi Ye Xingchen sedikit berubah, dan dia segera menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Namun, tidak apa-apa jika dia tidak bergerak. Saat dia bergerak, pedang itu terbang lebih cepat. Dia hanya bisa memutar pantat dan tubuhnya untuk menghindar di antara celah. Saya ahli. Aku tak terkalahkan di dunia. Aku tidak akan berhenti sampai aku mabuk malam ini. Musik latar yang sangat cocok dengan Ye Xingchen mulai diputar. Seolah-olah dia mabuk, menari tarian paling sensual di tengah hujan pedang. Setiap gerakan sinkron dengan musik latar. Dia bisa dikatakan maniak. Karena Ah Niu telah membangun tubuh fisiknya sepanjang tahun, serta melakukan latihan pagi setiap hari, tidak perlu mengomentari koordinasi dan fleksibilitas tubuhnya. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, kuat. Namun, setelah menghindari hujan pedang gelombang pertama, gelombang kedua mengikuti di belakang, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Ye Xingchen membuat keputusan cepat dan meraih kekosongan. Senjata surgawi pribadinya, Li Binasa dan pengorbanan ke surga, muncul seketika. Kemudian, dia mengayunkannya dan menghantamkannya ke arah hujan pedang yang mendekat. Ledakan, 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 ledakan. Kakak senior kedua, di luar alam rahasia, Su Xiaomo berbisik, bisakah saudara muda Ye melewatinya? Saya mendengar dari surga bahwa ada mode yang mirip dengan alam rahasia hidup dan mati. Jika dia memilih mode neraka, saya khawatir dia akan mendapat masalah lagi. Li Qingyang berkata. Setelah sekitar 1 jam, semua orang menunggu dengan cemas. Akhirnya, mereka melihat Ye Xingchen keluar dari alam rahasia 9 surga. Kesombongan di wajahnya bahkan lebih kuat dari sebelum dia masuk. Murid Ye Xingchen telah lulus ujian Wu Zongtian. Suara yang dalam bisa terdengar dari alam rahasia. Dia meninggal, saudara muda Ye luar biasa. Li Qingyang, Xiao Ziji dan yang lainnya mengelilinginya. Sebelum mereka bisa bertanya apa yang sedang terjadi, tubuh Ye Xingchen jatuh langsung ke tanah dengan wajah menghadap ke bawah. Ada bekas pedang di punggungnya yang hampir tercabik-cabik. Zoro berkata, saya tidak pernah terluka dari belakang. Kaisar Malam berkata, saya tidak pernah terluka dari depan. Ini, Li Qingyang, Xiao Ziji dan yang lainnya tercengang. Saudara muda Ye telah meninggal dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya alam rahasia 9 surga. Adik muda, Li Qingyang membantunya berdiri dan bertanya, mode apa yang kamu pilih? Mode normal. Ye Xingchen masih peduli dengan sosoknya. Karenanya, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia telah memilih mode mudah. Li Qingyang berkata, mari kita pilih mode mudah. Baik, Ye Xingchen kuat dan mereka mengenali kekuatannya. Mereka tidak akan cukup bodoh untuk menantang mode normal. Setelah para murid membuat pilihan mereka memasuki alam rahasia 9 surga satu persatu dan memilih tingkat surga sesuai dengan atribut mereka. Murid Li Qingyang telah lulus ujian Lei Zongtian. Murid Xiao Ziji telah lulus ujian Tu Zongtian. Murid Su Xiaomo telah lulus ujian Feng Zongtian. Petik 2, Beberapa murid inti masuk satu demi satu dan lulus ujian setelah 1 jam. Namun, mereka juga kelelahan seperti Ye Xingchen dan jatuh ke tanah. Proses itu tidak penting, yang penting adalah hasilnya. Meskipun mereka sengsara, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang seni bela diri dan atribut mereka. Terutama Su Xiaomo yang tertinggal di belakang sesama anggota sekte. Setelah melewati ujian Feng Zongtian, kecepatannya tidak hanya meningkat, ranahnya juga meningkat 1 tahap. Ding, murid Su Xiaomo telah lulus ujian Feng Zongtian dan meningkat 1 tahap. Tuan rumah telah menerima 10 poin kontribusi. Petik 2. Ketika Jun Changqiao, yang sedang menyeruput teh di luar tanah rahasia, mendengar pengumuman sistem, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Murid yang menembus 1 tahap di alam rahasia 9 surga benar-benar menghadiahinya dengan 10 poin kontribusi. Jika puluhan ribu orang menerobos 1 tahap, bukankah itu puluhan ribu dikalikan 10? Itu akan menjadi beberapa ratus ribu poin kontribusi. Hahaha, hahaha. Jun Changqiao tidak bisa menahan tawa. Para murid yang mengantri berbalik dan menggelengkan kepala, Patriark tidak minum obatnya tepat waktu. Sekte itu sudah terbiasa dengan tawa tiba-tiba Jun Changqiao. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memikirkannya dan terus fokus pada alam rahasia 9 surga. Setelah sehari, puluhan ribu murid memasuki alam rahasia 9 surga untuk mengikuti ujian. Pada akhirnya, hanya beberapa ribu orang yang lewat.
Jika itu adalah menara pelatihan atau alam rahasia hidup dan mati, begitu seseorang gagal, seseorang harus beristirahat selama beberapa hari. Namun, alam rahasia 9 surga kelas menengah lebih manusiawi. Setelah gagal, seseorang hanya akan beristirahat selama 4 jam. Bahkan jika seseorang gagal dalam ujian, akan ada beberapa penghiburan dan sejumlah kecil poin pengalaman seni bela diri serta sedikit pemahaman tentang atribut Feng Songtian. Tentu saja, hadiah untuk lulus tes sangat murah hati. Di antara 1.000 orang yang lulus, setidaknya 800 dari mereka menerobos satu tahap dari alam asli mereka. Mereka yang tidak menerobos baru saja menerobos. Alam rahasia hidup dan mati kelas rendah dianggap sebagai cheat normal. Alam rahasia 9 surga kelas menengah dianggap sebagai cheat tingkat tinggi. Jika saya ingin memasuki alam rahasia tingkat tinggi, tidakkah saya bisa terbang di langit dan menggali tanah? Apakah saya tidak bisa meledakkan kepala orang Jepang dari jarak 800 mil? Mata Jun Changqiao berbinar, dia merasa sangat baik sekarang. Karena dia telah minum teh sepanjang hari, dia akan menderita batu empedu. Lebih dari 800 murid lulus ujian dan memperoleh lebih dari 8.000 poin kontribusi tanpa alasan. 8.000 sehari, 8.000 10 hari, 800.000 100 hari. 1.000 hari, celepuk. Jun Changqiao mencengkeram dadanya dan jatuh dari kursi dengan senyum di wajahnya. Tidak baik, Patriark pingsan lagi. 9 tingkat surga di alam misteri 9 surga berhubungan dengan 9 elemen langit dan bumi. Terutama Wu Zongtian, dia tidak hanya akan dihargai dengan poin pengalaman, tetapi dia juga akan dapat meningkatkan kompatibilitas senjatanya. Setelah Ye Xingchen pulih, dia memanggil Li Sang ke surga lagi dan merasa bahwa dia lebih cocok dengannya daripada sebelumnya. Dia pasti akan bisa meningkatkan kekuatannya. Adapun para murid yang lulus ujian, terlepas dari kultivasi atau pemahaman mereka tentang elemen langit dan bumi, mereka semua akan sangat meningkat. Alam misteri 9 surga ini benar-benar tanah suci untuk naik level. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dengan gembira. Sayangnya, saya masih dalam kondisi lemah. Kalau tidak, saya sudah lama masuk. Masih ada waktu lama sebelum cooldown dari alam misteri ruang waktu disegarkan. Oleh karena itu, Gou Sheng hanya bisa minum teh dan ikan. Tentu saja, dia berpikir untuk memasuki alam misteri ruang waktu kelas pemula, tetapi itu memiliki cooldown yang sama dengan alam misteri ruang waktu kelas menengah. Oleh karena itu, tidak ada percepatan waktu. Selama periode ini, aku hanya bisa menjadi anak laki-laki yang cantik. Jun Changqiao berkata sambil berbaring di kursi goyang. Setelah itu, ada murid yang lulus ujian setiap hari, memberinya setidaknya 5.000 poin kontribusi. Dia sangat senang sehingga dia hampir shock lagi. Menurut manual, alam misteri 9 surga akan disegarkan setiap 7 hari sekali. Sebelum kumpulan murid pertama selesai, mereka yang lulus ujian terlebih dahulu dapat menantangnya lagi. Ini bisa menjadi siklus tanpa akhir. Jika saya mendapatkan 5.000 poin kontribusi setiap hari, saya akan menjadi kaya. Namun, setelah 2 hari, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ketika poin kontribusi mencapai 20.000, meskipun para murid yang lulus ujian dan naik level, mereka tidak memberi Jun Changqiao hadiah apapun. Sistem berkata, jelas, ada batas untuk alam misteri. Itu tidak dapat memenuhi kebutuhan tuan rumah. Oleh karena itu, ia memberikan poin kontribusi tanpa akhir. Jun Changqiao hancur, setelah periode cooldown pertama, Li Qingyang, Xiao Ziji dan yang lainnya terus menantang. Beberapa dihargai setelah lulus tes, sementara yang lain tidak. Setelah beberapa penyelidikan, mereka menemukan bahwa para murid yang memberi poin kontribusi Jun Changqiao tidak menantang alam misteri yang sama pada awalnya. Mereka yang tidak menerima hadiah apapun menantang alam misteri yang sama. Dipahami, sistem berkata, setiap alam misteri akan memberikan 20.000 poin kontribusi. Setelah poin kontribusi dimaksimalkan, tuan rumah tidak akan menerima manfaat apapun. Petik 2, Jun Changqiao memeluk kepalanya dan berkata, aku sudah menggunakan cheat sejauh ini, jadi mengapa aku tidak bisa sedikit lebih ganas? Dia tenang dan memikirkannya dengan hati-hati. 20.000 untuk surga lapisan pertama, dan 180.000 untuk surga lapisan ke-9. Tidak hanya rugi menghabiskan 100.000 untuk membeli alam misteri 9 surga, tetapi juga untung besar. Ini adalah keuntungan besar. Ini karena setelah 3 cooldown, puluhan ribu murid telah memasuki alam rahasia satu demi satu. Kultivasi mereka semua meningkat, terutama Wuzong dan Martial King. Selama mereka melewati tantangan, mereka akan menerobos.
Mereka sudah memiliki semua jenis fasilitas kultivasi dan formasi pengumpulan roh tingkat tinggi, serta pil untuk menembus alam utama. Sekarang, mereka bahkan memiliki alam rahasia di mana mereka bisa masuk setiap 7 hari untuk meningkatkan kultivasi mereka. Sekte sepanjang masa benar-benar akan melambung. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan murid inti lainnya telah berlatih di menara pelatihan, mantra pengumpulan roh, dan alam rahasia hidup dan mati, alam rahasia 9 langit, dan alam rahasia ruang tingkat menengah setiap hari. Akar spiritual dan kekuatan fisik mereka telah disempurnakan ke tingkat yang sangat tinggi, dan mereka memiliki begitu banyak alat kultivasi untuk membantu mereka. Jika tidak ada perlawanan yang kuat, menembus level Wu Sheng akan menjadi permainan anak-anak. Menginjak, Jun Changqiao berjalan keluar dari pusaran alam rahasia luar angkasa dengan semangat tinggi. Merasakan kultivasi pedang kelas 9 dan martial science, dia berkata dengan bangga, jika sekte sepanjang masa dapat berkembang dengan mantap selama 2 atau 3 tahun lagi, itu akan menjadi sepotong kue bagi kita untuk menjadi sekte paling kuat di dunia. Benua Starfall. Sebenarnya, mereka sudah menjadi sekte yang paling kuat sekarang. Sekte mana di benua yang memiliki 2 kaisar bela diri? Tentu saja, Jun Changqiao masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, meskipun hantu ganda hitam dan putih sangat kuat, mereka masih dari alam atas. Jika sistem tidak mengakui mereka, maka mereka akan dikutuk. Ini masih cara teraman dan paling dapat diandalkan bagi saya dan murid-murid saya untuk menjadi lebih kuat dan mendominasi benua Starfall dengan kekuatan kita. Saat dia berbicara, Jun Changqiao menghancurkan 10 jimat pengalaman. Setelah beberapa saat, sebuah notifikasi terdengar di telinganya. Ding! Tuan rumah telah berhasil menembus ke puncak pedang dan orang suci bela diri. Petik 2. Sudah puncak. Itu terlalu mudah. Jun Changqiao melompat ke aula utama dan merentangkan tangannya dengan ekspresi senang. Ayo, misi tingkat epik. Ding! Tuan rumah telah mencapai puncak Wu Sheng. Persyaratan terpenuhi. Misi tingkat epik diaktifkan. Petik 2. Ding! Tuan rumah telah mencapai puncak Sword Sein. Persyaratan terpenuhi. Misi tingkat epik diaktifkan. Petik 2. Setelah pemberitahuan berakhir, Jun Changqiao membuka panel data dan mengklik misi tingkat epik pertama. Misi tingkat epik 11. Detail misi, Raja Pelaut Galaksi memiliki banyak musuh. Tuan rumah telah membunuhnya dan berhasil memikul semua dendamnya. Pastikan untuk berurusan dengan apapun yang datang kepada Anda. Kegagalan misi, dibunuh oleh musuh Raja Pelaut Galaksi. Hadiah misi. Setelah membaca C11, Jun Changqiao berjongkok dan mengisap cerutunya. Kemudian, dia meraung dalam hatinya, mengapa saya harus menanggung semua dendam yang dia berutang kepada saya? Sistem juga meraung, sial, ini sepertinya spoiler lain. Oh, benar, Jun Changqiao menjadi tenang dan berkata dengan serius, bukankah misi ini berarti seseorang akan datang mencari masalah denganku? Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata. Itu normal bagi tuan rumah untuk menebak misi tingkat epik yang begitu jelas. Jun Changqiao tidak terlalu memikirkan musuh Raja Pelaut Galaksi. Kemudian, dia mengklik misi tingkat epik kedua. Misi tingkat epik 12. Detail misi, tolong lindungi orang yang Anda cintai. Hadiah misi. Melihat tidak ada pemberitahuan kegagalan misi, Jun Changqiao tertegun sejenak dan berkata, hanya itu. Itu dia, itu sangat bersih dan rapi. Jun Changqiao berpikir keras. Tuan rumah asli terlahir miskin. Orang tuanya meninggal lebih awal dan dia tidak menyembunyikan identitasnya. Karena itu, dia tidak memiliki orang yang dicintai. Sistem berkata, bukankah tuan rumah selalu membual bahwa sekte sepanjang masa adalah rumahmu dan bahwa kamu adalah orang tuanya? Li Qingyang dan Xiao Ziji dapat dianggap sebagai orang yang kamu cintai. Itu masuk akal. Jun Changqiao tiba-tiba mengerti. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan tajam. Dia berkata, misi ini adalah spoiler. Seseorang akan menyakiti mereka dan mereka membutuhkan perlindunganku. Seharusnya begitu. Retakan. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tatapan membunuh, jika ada yang berani menyakiti murid-muridku, aku akan mengirim mereka ke neraka. Karena dia diberi misi tingkat epik untuk melindungi orang yang dicintainya, itu berarti musuhnya sangat kuat. Dengan kepribadiannya, dia pasti tidak akan mentolerir apapun yang dapat menyakiti murid-muridnya. Saya mengerti sekarang. Tiba-tiba, Jun Changqiao punya ide. Dia berkata, musuh Raja Pelaut Galaksi semuanya dipindahkan kepadaku. Jika mereka menyerang, mereka mungkin melukai murid-muridku. Dalam hal itu, sistem berkata, sepertinya ada 2 misi tingkat epik, tetapi sebenarnya tidak berbeda dari satu.
Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tak terbatas. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia berkata, musuh pria tampan itu, jika kamu berani menimbulkan masalah di benua bintang jatuh, aku akan memastikan bahwa tidak ada dari kamu yang bisa kembali hidup-hidup. Dua misi tingkat epik penuh dengan spoiler. Pertama-tama, dia menyuruh Jun Changqiao bertindak seolah-olah dia menyuruhnya untuk menghadapi apapun yang menghadangnya. Bukankah ini memberitahunya bahwa musuhnya akan datang mencari masalah? Yang kedua bahkan lebih sederhana. Keluarga, bukankah itu muridnya yang berharga? Bahkan Bibi Wang dan penduduk desa, yang telah merawatnya setelah bertransmigrasi, dapat dianggap sebagai keluarga juga. Tuan rumah, tolong lindungi keluargamu. Misi singkat si ke-12 mengungkapkan terlalu banyak informasi. Itu juga membuat Jun Changqiao langsung menjadi serius. Dia mungkin tidak serius secara normal, dan bahkan pingsan karena kegembiraan saat menghitung poin kontribusi. Namun, ketika sampai pada saat-saat kritis, dia tidak akan ceroboh sama sekali. Musuh pria tampan itu pasti dari dimensi lain. Jun Changqiao berkata, jika mereka datang mencari masalah, mereka pasti akan melintasi alam semesta. Jadi, kita harus bersiap terlebih dahulu. Penjaga hitam putih, di sini, siapkan pertahanan di luar benua bintang jatuh. Larang siapapun melintasi alam semesta untuk masuk. Ya, desir. Setelah hantu ganda hitam dan putih menjadi penjaga sekte, mereka menerima misi pertama mereka. Mereka melayang di luar benua bintang jatuh untuk menjaga dan menghentikan pembangkit tenaga listrik yang mungkin tiba-tiba menyerang. Penatua Zen, Jun Changqiao berkata lagi, aktifkan formasi pelindung sekte. Berdengung, formasi pelindung sekte dengan gunung tulang besi sebagai pusat dan meluas ke kota tulang besi diaktifkan. Penghalang cahaya yang terwujud secara bertahap menghilang. Jun Changqiao juga memerintahkan para murid dan penduduk kota untuk tidak keluar selama periode ini untuk menghindari bahaya. Kakak senior kedua, Su Xiaomo berkata dengan terkejut, ada situasi. Li Qingyang berkata dengan ekspresi serius, formasi pelindung sekte sudah lama tidak diaktifkan. Tepatnya, tidak hanya formasi pelindung sekte yang tidak diaktifkan, tetapi dia juga jarang melihat patriark begitu serius. Ini berarti sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ayo pergi. Ye Xingchen berkata, ayo berkultivasi. Sesuatu yang bisa membuat patriark begitu serius jelas tidak sederhana. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah meningkatkan kultivasi mereka sesegera mungkin. Karena perintah berturut-turut Jun Changqiao, suasana di sekte sepanjang masa menjadi serius. Jiang Ya, saudara Ning, dan petinggi lainnya juga mulai fokus pada kultivasi. Ding Xinguang dan Gong Sun Haohai juga telah mengikuti pelatihan tertutup. Ding Xinguang telah menembus kelas 8 Wuseng, sedangkan yang terakhir hanya satu langkah lagi dari level Wuseng. Orang yang berlatih paling keras adalah Raja Ungu. Selama cooldown dari alam misteri 9 surga berakhir, dia akan segera memasuki Wu Zongtian untuk berlatih. Sebagai binatang yang mulia, ia tidak bisa berlatih seni bela diri manusia. Namun, selama melewati uji coba alam rahasia, itu masih bisa mendapatkan poin pengalaman dan kompatibilitas senjata yang sesuai. Adapun binatang kontrak Jun Changqiao, misalnya, Xiao Longlong dan Xiao Moxian juga bisa mengandalkan alam mistis 9 surga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ada juga harimau roh petir ungu, binatang kontrak dengan rasa kehadiran paling sedikit dan penampilan paling menarik. Itu juga akan sering memasuki surga guntur untuk berkultivasi, meningkatkan kekuatan dan kendali petirnya sendiri. Bisa dikatakan bahwa, 9 surga mistik Realm mewakili 9 surga yang berbeda dari atribut yang berbeda. Terlepas dari apakah itu manusia atau binatang, selama atribut mereka cocok, mereka bisa masuk untuk berkultivasi. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki atribut? Misalnya, pembudidaya pedang Zhou Hong dan pembudidaya pedang Ma Yongning. Mereka juga bisa masuk untuk berkultivasi, karena Wu Zongtian fokus pada aspek ini. Tren kultivasi di sekte sepanjang masa lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Jun Changqiao telah membuat banyak pengaturan dan bersiap untuk hari hujan, dia masih sedikit khawatir. Sistem berkata, musuh pria tampan itu pasti tidak lemah. Jika mereka muncul di benua bintang jatuh, bencana dari 10.000 tahun yang lalu akan terjadi lagi. Jadi, Jun Changqiao duduk di aula utama dengan jari-jarinya saling bertautan dan dagunya bertumpu pada punggung tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, itu sebabnya saya meminta penjaga hitam putih untuk berjaga-jaga di luar. Jika mereka ingin bertarung, mereka harus bertarung di luar alam semesta. Mereka tidak dapat mempengaruhi tempat ini. Tidak ada yang bisa terjadi di benua bintang jatuh, karena misi utama belum selesai.
Meskipun Gou Sheng tidak ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia, dia telah melakukannya berkali-kali selama bertahun-tahun. Misalnya, dia merawat master balai perlombaan jiwa, memeras gerbang Kaisar Iblis, menyapu medan pertempuran dimensi, berurusan dengan Kaisar Zenwei, menyerang benua perlombaan jiwa, dan membunuh Raja Navigasi Galaksi. Namun, setelah menyelamatkan dunia berkali-kali, hanya medan perang dimensi yang dikenali oleh dunia. Itu terutama karena mereka tidak tahu. Sama seperti kali ini, angin bertiup sebelum badai. Mereka masih menjalani hidup mereka seperti biasa, sama sekali tidak menyadari bahaya yang datang dari alam semesta. Medan perang dimensi. Pesawat-pesawat utama tertekan karena benua perlombaan jiwa terlalu kuat. Jika ada yang memprovokasi mereka, pemimpin benteng akan mengunjungi mereka secara pribadi. Mereka tidak bisa mentolerirnya. Mereka harus memberinya pelajaran. Di bawah operasi benua Laut Merah, pesawat-pesawat yang diganggu membentuk aliansi dan mulai mendiskusikan bagaimana menghadapi benua perlombaan jiwa. Di masa lalu, ketika benua bintang jatuh sangat arogan, benua Laut Merah, benua Lingyun, dan pesawat lainnya telah membentuk aliansi. Namun, ketika Jun Changqiao membunuh puluhan ribu ahli dalam kemarahan, mereka yang harus ditakuti segera melakukannya, dan mereka yang harus membayar melakukannya. Di tempat pertemuan sementara aliansi, Hong Yao mencibir dan berkata, meskipun wanita itu kuat, dia terlalu lemah dibandingkan dengan Jun Changqiao. Selama kita bergabung, kita pasti akan dapat memberikan pukulan berat padanya. Perbedaannya terlalu besar, mereka tidak bisa langsung membunuh puluhan ribu orang. Tuan Istana Hong, benua luas dan benua Salos telah setuju untuk mengirim prajurit yang kuat untuk membantu, kata pemimpin benua Lingyun sambil tersenyum. Apakah begitu? Hong Yao langsung sangat gembira. Benua luas dan benua Salos adalah pesawat tingkat pertama di medan perang dimensi. Dengan bantuan mereka, berurusan dengan Sol Rache kontinen akan mudah. Apa yang dikatakan 9 benua surga? Tuan Kota Mo tidak menjawab. Mendesah. Hong Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pendapat saya, Tuan Kota Mo takut pada Jun Changqiao. Dia bahkan takut pada benua ras jiwa. 9 benua surga, di dalam benteng. Mo Shangsheng, yang duduk di ujung meja, dengan hati-hati membaca informasi tentang benua perlombaan jiwa. Jadi ini adalah ras dengan kemampuan surgawi. Tidak heran permaisuri Rose begitu kuat, kata tetua di bawah. Mo Shangsheng mengerutkan kening dan berkata, perlombaan jiwa dapat berada di tubuh makhluk hidup lain untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Ini agak sulit dipercaya. Benua Laut Merah dan benua Lingyun telah meminta bantuan kami untuk menangani benua perlombaan jiwa. Tuan Kota, apakah Anda punya pilihan? Yang lebih tua bertanya. Mo Shangsheng meletakkan informasi itu dan berkata, meskipun tidak ada seorang pun di benua ini, saya merasa itu tidak sederhana. Jadi biarkan pesawat lain menyebabkan masalah. Kami akan terus tetap netral. Petik 2, Para tetua terdiam, belum lagi Hong Yao dan para pemimpin lainnya, bahkan mereka berpikir bahwa setelah Tuan Kota diperas oleh Jun Changqiao, dia menjadi sangat berhati-hati. Dia tidak sekuat tingkat pertama yang seharusnya. Di alam semesta yang tak berujung, lusinan kapal perang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di kapal perang terkemuka, seorang tetua berambut putih duduk bersila di haluan, memegang kompas di tangannya untuk memandu jalan. Dia, yang telah menggunakan teknik pembalikan waktu, melihat adegan Raja Navigasi Antar Bintang terbunuh dan mengunci koordinat pelaku. Jadi kali ini, dia menuju ke benua bintang jatuh. Sekte sepanjang masa, sama seperti lusinan kapal perang yang sangat dekat, Jun Changqiao duduk di aula utama dan menatap awan gelap yang bergulir berkumpul di langit. Dia berkata, badai akan datang. Apakah lawannya sangat kuat? Lu Qianqian muncul di belakangnya entah dari mana. Karena dia telah berkultivasi berkali-kali di surga beku, aura dinginnya lebih kuat dari sebelumnya. Ya, Jun Changqiao mengangguk. Lu Qianqian berkata, Qingyang dan Zui Ji siap mati demi sekte tersebut. Bagaimana denganmu? Jun Changqiao bertanya. Lu Qianqian tidak menjawab. Dia menatap awan gelap yang bergulir, dan jejak tekad melintas di matanya yang dingin. Jun Changqiao berdiri dan berkata, kematianmu adalah karena kelalaianku, jadi, dia mengangkat tangannya, dan kekuatan besar meletus, berubah menjadi tangan besar yang meraih awan gelap. Dia berkata dengan tatapan dingin, hal semacam ini tidak boleh terjadi. Tidak hanya suaranya yang kuat menghancurkan awan gelap, tetapi juga berdesir di langit di atas sekte sepanjang masa. Para murid yang mendengar ini merasakan darah mereka mendidih. Bahkan Ye Xingchen, yang selalu bangga dan menyendiri, berdiri di luar menara ujian dengan semangat juang yang kuat di matanya. Sekte ini,
Bahkan jika aku harus dilahirkan kembali, aku akan mempertahankan dan melindunginya. Ayolah sayang, Jun Changqiao menjentikkan jarinya, dan sistem suara yang dimodifikasi secara ajaib tiba-tiba terdengar seperti meong kucing. Para murid segera mulai menari, dan suasana yang berat di sekte itu digantikan oleh kegembiraan. Sistem meraung, badai akan datang, dan kamu masih ingin berdansa dengan murid-muridnya. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dari penempatan patriark, jadi mereka memusatkan semua perhatian mereka pada kultivasi. Mereka juga tahu bahwa lawan kali ini mungkin sangat kuat, tetapi sebagai anggota sekte sepanjang masa, mereka harus berjuang sampai mati bagaimanapun caranya. Ini adalah rumah mereka, dan mereka tidak bisa membiarkan orang luar menyerang. Tua, di alam semesta, di kapal perang antar bintang yang memimpin, pria kekar yang kuat itu bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan pembunuh Raja Navigator? 7 atau 8 hari paling cepat, paling lambat 1 bulan, jawab lelaki tua berambut putih itu. Dia hanya mengkonfirmasi penampilan Jun Changqiao dari teknik pembalikan waktu. Jika dia ingin menemukan tempat persembunyian di alam semesta yang luas, dia harus menyimpulkan di sepanjang jalan. Tepatnya, dia hanya bisa mencari dengan mengikuti aura yang ditinggalkan si pembunuh. Dia tidak memiliki kunci di benua bintang jatuh. Orang itu membunuh navigator monark dan mengambil semua cincin interspatial. Gulungan yang tersisa pasti ada bersamanya, kata pria tua berambut putih itu dengan pasti. Tentu saja, dia juga sedikit terkejut. Dari bayangan cermin, si pembunuh tidak terlihat tua, tapi dia bisa dengan mudah memenggal kepala navigator monark. Mungkinkah seorang seniman bela diri yang berpengalaman berpura-pura menjadi muda? Adegan yang disimpulkan oleh lelaki tua berambut putih itu adalah ketika Jun Changqiao membunuh lelaki tampan itu, hantu ganda hitam dan putih menyerang. Kalau tidak, mereka tidak akan datang dengan keriuhan seperti itu. Pria parubaya kekar itu berkata dengan dingin, tidak ada yang bisa mengambil sesuatu yang kita, 5 tiran semesta, inginkan. Mereka telah lama mencari sisa gulungan 7 sinar mendalam. Tidak mudah menemukan navigator monark, tetapi orang lain mengalahkan mereka. Pria tua berambut putih itu tidak menyimpulkan di mana Jun Changqiao berada di benua bintang jatuh dalam 7 atau 8 hari karena auranya tiba-tiba berhenti setelah menempuh jarak tertentu. Dia harus mencari untuk waktu yang lama sebelum dia menemukannya. Mengapa itu berhenti? Karena pada saat itu, Jun Changqiao telah berubah menjadi kapal perang kuno dan menggunakan batu roh tingkat tinggi untuk melakukan perjalanan lebih cepat. Jadi, hampir tidak ada aura yang tersisa untuk ditangkap oleh lelaki tua berambut putih itu. Pada tingkat ini, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menemukan benua bintang jatuh. Jun Changqiao tidak tahu kapan badai akan datang, tetapi karena epic quest telah diberikan, itu pasti akan terjadi. Karena itu, dia selalu berjaga-jaga setiap hari. Selanjutnya, ia mengambil kesempatan untuk memanggil kapal perang kuno dan terbang keluar untuk menemukan pesawat terpencil tidak jauh dari benua Starfall. Hantu ganda hitam dan putih dapat mengabaikan kekuatan alam semesta dan bertarung di sana-sini, tetapi Jun Changqiao tidak bisa. Dengan demikian, mereka harus memilih lokasi terlebih dahulu. Sangat penting untuk menemukan tempat sebelum pertarungan. 10 hari, 20 hari, waktu berlalu perlahan. Suatu hari, Ye Xingchen berjalan keluar dari pintu masuk alam misteri 9 surga. Seketika, aura agung meletus dari tubuhnya. Dalam sebulan terakhir, dia fokus pada kultivasi, dan kultivasinya telah mencapai puncak level Wu Huang. Apa yang telah dia capai selama ratusan tahun di kehidupan sebelumnya, dia capai hanya dalam beberapa tahun setelah kelahirannya kembali. Kecepatannya bisa dikatakan super cepat. Sutra Taixuan tidak berkontribusi banyak pada kecepatan kultivasi Ye Xingchen yang cepat. Berbagai fasilitas seni bela diri sekte sepanjang masa adalah bantuan terbesar, terutama alam misteri 9 surga yang telah didirikan belum lama ini. Alat bantu seni bela diri yang ajaib ini membuatnya menyadari bahwa apakah dia bisa menerobos ke kaisar bela diri atau menghancurkan kekosongan bergantung padanya. Jun Changqiao, yang sedang duduk di aula utama, berkata, segera, mungkin ada musuh kuat yang datang. Saya harap Anda dapat berjuang untuk sekte dan membela sesama murid Anda. Mengapa dia mengatakan itu? Karena menurutnya, Ye Xingchen tidak memiliki rasa identitas yang kuat dengan sekte tersebut. Dia berharap dengan bantuan invasi ini, dia bisa menumbuhkan perasaan tak terlupakan yang datang dari lubuk hatinya. Ye Xingchen berkata dengan ekspresi serius, aku akan melakukannya. Saya sangat senang bahwa Anda memiliki rasa identitas dengan sekte, kata Jun Changqiao sambil tersenyum. Petik 2,
Ye Xingchen memalingkan wajahnya dan berpikir, saya tidak mengizinkan orang lain menyentuh sekte sepanjang masa karena saya tidak ingin kehilangan tanah suci budidaya. Tolong jangan salah paham. Oke, aku mengerti. Sundere sialan, Ye Xingchen bukan satu-satunya yang memiliki terobosan. Lu Qianqian dan He Wudi juga membuat kemajuan pesat. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tidak mau kalah. Mereka dengan berani mengejar mereka. Di bulan ini, kecepatan kultivasi murid inti sekte sepanjang masa dapat digambarkan sebagai melonjak. Semuanya sesuai harapan saya, Jun Changqiao berkata dengan bangga. Setelah membaca manual Nine Heavens Mystery Realm, dia sudah membayangkan adegan saat ini. Bagaimanapun, itu bernilai 100.000 poin kontribusi. Suara mendesing. Tiba-tiba, di puncak tempat para tetua tinggal, aura kemajuan yang kuat meletus. Para murid sangat terkejut sehingga mereka semua menoleh untuk melihat. Penatua Sun akan menerobos ke Wu Sheng. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tampak iri. Ini adalah level yang paling mereka nantikan. Jun Changqiao, yang sedang berbaring di aula utama, berkata sambil tersenyum, mulai hari ini dan seterusnya, sekte sepanjang masa memiliki penatua tingkat Wu Sheng lainnya. Namun, beberapa hari setelah Gongsun Haohai menerobos ke Wu Sheng, Jiang Ya, Ning Brothers, dan Elder G, 4F4 tua, juga menggunakan fasilitas seni bela diri 9 surga misteri Realm untuk berhasil memasuki setengah langkah Wu Sheng. Tidak termasuk setan ganda hitam dan putih yang baru tiba, serta Raja Ungu dan binatang buas lainnya, sekte sepanjang masa sudah memiliki 2 Wu Sheng dan 4,5 orang suci. Ini sangat sulit. Kepala keluarga, Li Qingyang melaporkan, dari 2.000 murid batin, 300 adalah Wu Huang, dan sisanya adalah Raja Bela Diri. Ketika Jun Changqiao berada di luar, sekte itu tidak dalam keadaan statis. Misalnya, kompetisi sekte tahunan sekte akan diadakan seperti yang dijanjikan, dan para murid dengan hasil yang baik akan memasuki sekte dalam. Sekarang, ada 2.000 orang di sekte tersebut. Faktanya, menurut standar sekte lain, murid sekte luar yang gagal dipilih memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam. Namun, dalam kompetisi antara sekelompok jenius, hanya jenius yang bisa dipilih. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kompetisi sekte tahunan sekte sepanjang masa lebih menarik dan intens daripada kompetisi tingkat tertinggi di benua Starfall. Itu sedikit seperti tenis meja huaxia. Mungkin mudah untuk keluar dan memenangkan kejuaraan dunia, tetapi akan sangat sulit untuk kembali dan memenangkan pertandingan nasional. Setelah mendengarkan laporan itu, Jun Changqiao memerintahkan, biarkan mereka terus berkultivasi. Jangan terganggu bahkan untuk sesaat. Ya, Li Qingyang buru-buru pergi untuk membuat pengaturan. Jun Changqiao terus berpatroli di berbagai aula seperti biasa. Namun, tepat ketika dia tiba di aula gerimis, suara raksasa putih terdengar di telinganya. Adik laki-laki, ada lusinan kapal perang antar bintang yang bergegas. Puluhan kapal perang, raja berlayar antar bintang memiliki begitu banyak musuh. Kapal perang pria tampan itu bisa menampung puluhan ribu orang. Sekarang lusinan kapal perang datang, pasti ada banyak orang. Para murid, dengarkan, Jun Changqiao berkata dengan suara yang jelas, ikuti aku ke kapal perang kuno. Ya, suara mendesing, seluruh sekte sepanjang masa tiba-tiba menjadi hidup. Eselon atas sekte, dipimpin oleh Old Ding, terbang ke kapal perang yang berlabuh di luar gunung tulang besi. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan murid inti lainnya mengikuti di belakang. Dalam waktu singkat, kapal perang kuno bisa menampung ribuan orang. Kamera menyorot mereka satu per satu. Mereka semua mengenakan baju besi yang sangat baik dan mewakili kekuatan tempur terkuat sekte sepanjang masa. Suara mendesing. Jun Changqiao terbang terakhir dan berdiri di haluan kapal perang. Indra spiritualnya memasuki mesin. Dengan whoosh, kapal perang kuno terbang keluar dari benua bintang jatuh dan melayang di alam semesta gelap yang tak berujung. Para murid yang tidak mengikuti semuanya diam-diam berdoa untuk patriark, tetua, dan kakak senior, berharap mereka dapat kembali dengan selamat. Karena Li Qingyang dan yang lainnya mengikuti mereka ketika mereka mencari lokasi pertempuran, mereka tidak melihat sekeliling. Sebaliknya, mereka dalam siaga tinggi setiap saat. Kepala keluarga, Old Ding menunjuk ke kejauhan dan berkata, apa itu? Dalam kegelapan yang tampaknya tak berujung, ada lusinan titik cahaya seukuran butir beras. Mereka tumbuh lebih besar, dan jarak di antara mereka semakin dekat dan dekat. Di kapal perang pertama, lelaki tua berambut putih yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya yang keruh sepertinya menembus kehampaan dan mengunci pria muda di kapal perang.
Dia berkata dengan suara rendah, anak ini adalah pembunuhnya. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, lusinan kapal perang melaju dan melayang di kejauhan dengan aura yang kuat. Seniman bela diri dari segala bentuk dan ukuran muncul di geladak. Mereka memandang Jun Changqiao dan murid-murid sekte sepanjang masa dengan mata garang dan mengejek. Sebenarnya ada kapal perang yang berlabuh di langit berbintang dari pesawat tingkat rendah. Sepertinya itu menunggu kami. Sekarang itu menarik. Hahaha. Salah satu dari 5 hegemoni berdiri di haluan kapal perang dan tertawa menakutkan. Kupikir orang yang mencuri gulungan itu adalah ahli tingkat atas. Ternyata itu hanya sampah dari pesawat tingkat rendah. Ding, satu pukulan pasti pembunuhan dibebankan pada 5%. Brengsek, itu dibebankan begitu saja. Jun Changqiao tercengang. Namun, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, bintang jatuh yang ramah menyambut Anda. Selamat datang. Apakah orang ini mengira kita di sini untuk bermain? Hahaha, seniman bela diri di lusinan kapal perang tertawa terbahak-bahak. Penghinaan dan penghinaan di mata mereka semakin kuat. Penatua berambut putih lebih tenang. Dia bertanya, jadi, kamu dari benua bintang jatuh. Dia memiliki peta bintang dengan sebagian besar dimensi yang ditandai di atasnya, jadi dia dengan cepat mengetahui nama benua di bawah Archean Battlefield. Rekannya benar, ini memang dimensi yang sangat sampah. Bahkan pesawat terpencil tempat pria tampan itu meninggal memiliki penghalang spasial yang lebih kuat daripada yang ini. Benua bintang jatuh di zaman kuno sebenarnya tidak terlalu buruk, tetapi setelah terpecah, situasinya memburuk. Betul sekali, Jun Changqiao masih tersenyum. Namun, Ye Xingchen, yang berdiri di belakangnya, dipenuhi dengan niat membunuh. Kapal perang sudah jelek, dan sekarang mereka tertawa tanpa menahan diri. Mereka sangat jelek sehingga orang tidak tahan melihat mereka secara langsung. Jika Kaisar Malam memiliki kultivasi puncaknya, dia pasti akan terbang dan menghancurkan kapal perang berkeping-keping untuk mencegah matanya dianiaya. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya mengerutkan kening. Seniman bela diri yang tampak seperti bawahan itu tidak lemah. Jika mereka bertarung dengan mereka, itu akan sangat menarik. Di medan perang, Gou Sheng telah membunuh puluhan ribu orang dan mengejutkan dimensi lain. Dia hanya bisa menemukan seniman bela diri dari benua asal roh untuk berdebat dengannya. Namun, dia tetap berpegang pada prinsip persahabatan terlebih dahulu dan belajar dari satu sama lain, sehingga dia tidak bisa merasakan apapun dari pertarungan. Sekarang tamu tak diundang ini semuanya kuat dan datang dengan niat buruk, mereka seharusnya bisa menggunakan kekuatan mereka sesuka hati. Di bawah kepemimpinan Patriark, mereka semua menjadi penghasut perang. Selain itu, mereka selalu mengingat moto nomor 1 sekte, untuk acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Penatua berambut putih itu berkata, kamu membunuh Raja Navigasi Antar Bintang. Betul sekali, kamu juga mengambil cincin spasial. Betul sekali, Jun Changqiao menjawab semua pertanyaan. Ini juga membuat 5 hegemoni yakin bahwa volume keempat dari fragmen Seven Mystic Sunglaw ada padanya. Tidak hanya itu, 1, 2, 3, dan 3 juga ada di sini. Saudara-saudara, jika Anda dapat menyingkirkan Gou Sheng, tidak hanya para pembaca akan sangat senang, tetapi mereka juga akan menjamin bahwa mereka akan segera mencapai puncak hidup mereka. Anak nakal, pria muram itu mencibir dan berkata, kamu berinisiatif untuk terbang keluar dan menunggu kami. Aku khawatir kamu khawatir pesawat akan terpengaruh. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak bergegas dan menyerahkan gulungan itu? Mungkin aku akan senang dan menyelamatkan nyawa anjingmu. Ding. Cas 10% untuk Quan Pun Kill. 5 poin lagi. Seperti yang diharapkan, itu sama dengan yang aku ingat. Jika lawan yang kamu temui cukup arogan, kamu bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Tentu saja, yang mengejutkan Jun Changqiao adalah bahwa pihak lain sebenarnya ingin dia menyerahkan gulungan yang tersisa. 7 gulir patah Sunglaw misterius. F***, dia hanya membelinya untuk waktu yang singkat, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengolahnya. Dia bahkan belum membagikannya kepada murid-muridnya, namun pencuri itu sudah datang mengetuk pintunya. Ini terlalu cepat. Sistem tidak bisa berkata-kata. Volume 2, Ratu Mawar. Volume 3, Rem Ganda Hitam dan Putih. Sekarang tuan rumah telah membeli volume 4, orang-orang yang terkait dengannya telah datang lagi. Seberapa kecil alam semesta bagi mereka untuk bertemu dengan mudah. Sistem bergumam, aku ingin tahu di mana sial dari volume 1 itu. Sial itu, volume 1, saat ini berdiri di depan Jun Changqiao, memandang dengan acuh tak acuh pada 5 kaisar bela diri dengan kekuatan yang sebanding dengan kaisar bela diri.
Jika saya memiliki kultivasi puncak Wu Seng sekarang, He Wudi berpikir dalam hati, aku seharusnya bisa mengalahkan salah satu dari mereka berlima. Orang-orang yang turun dari eselon atas begitu percaya diri. Teman, Jun Changqiao memandang pria muram itu, mengepalkan tinjunya dan berkata, melihat penampilanmu yang mengesankan dan kecakapan bela diri yang luar biasa, kamu pasti orang hebat di alam semesta, kan? Dia sudah menemukan polanya, dan sebuah rencana terbentuk di benaknya. Anak nakal, pria muram itu berkata dengan bangga, kekuatanmu tidak banyak, tetapi penglihatanmu tidak buruk. Betul sekali, saya adalah salah satu dari 5 hegemoni alam semesta, yang telah mengamuk di alam semesta selama ribuan tahun, membunuh para dewa dan Buddha. Ding, cas 20% untuk Quan Pun Kill. Petik 2, seperti yang diharapkan. Jun Changqiao berpikir dalam hati, selama orang ini bersikap tenang, dia akan menyerang. Setelah memahami prinsip Quan Pun Kill, Gou Seng diam-diam senang, karena dia bisa mengandalkan mulutnya untuk membuat lawan semakin sombong dan gila, sehingga dengan cepat mencapai kondisi rilis. Apa ini? Yang lain bertingkah keren, tapi dia menjadi lebih kuat. Jadi kamu adalah salah satu dari 5 hegemoni alam semesta, maaf atas kesopananmu. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya dan berkata, Huff, pria muram itu mengangkat kepalanya dengan bangga. Ding, cas 25% untuk Quan Pun Kill. Petik 2, menyerang bahkan dengan mendengus, orang ini benar-benar arogan dan lalim. Karena kalian semua di sini untuk meminta gulungan yang tersisa, tolong ikuti aku, kata Jun Changqiao dengan sopan. Dia perlu membawa tamu tak diundang ini keluar dari benua bintang jatuh sesegera mungkin. Lagi pula, jika dia menyerang secara langsung, benua itu pasti tidak akan mampu menahan gempa susulan. Pria muram itu tidak berotak, dan melihat niat Jun Changqiao, jadi dia berkata dengan tenang, jika kamu khawatir tentang benua yang dihancurkan, cepat serahkan gulungan sisa dan sumber daya seni bela diri, dan kami mungkin tidak mempersulitmu, dan pesawat sampah ini. Ding, cas 30% untuk Quan Pun Kill. Petik 2, Jun Changqiao berkata dengan serius, saya telah menempatkan gulungan yang tersisa di pesawat kosong yang jauh. Selama Anda pergi ke sana, Anda secara alami akan mendapatkannya. Apakah begitu? Sedikit keraguan muncul di mata pria tua berambut putih itu. Ketika dia datang, dia sudah memikirkannya berkali-kali. Pembunuh yang bisa membunuh pria tampan itu luar biasa, dan bahkan jika dia mendapatkan gulungan yang tersisa, dia harus membayar harganya. Dia tidak menyangka, pihak lain menjadi sangat lemah dan sangat kooperatif. Tidak, pria tua berambut putih itu berkata dengan telepati, itu mungkin jebakan. Tua, pria muram itu berkata dengan jijik, bahkan jika sampah dari pesawat tingkat rendah memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dia masih hanya semut yang menyedihkan di depanku. Ding, cas 60% untuk Quan Pun Kill. Petik 2, Jun Changqiao tercengang ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa nilainya meningkat 30 poin. Orang itu tidak mengatakan apa-apa, jadi mengapa itu meningkat lagi? Mungkinkah saat bersikap dingin hingga ekstrim, pandangan biasa saja bisa memicu kondisi tersebut? Anak, pria muram itu mencibir dan berkata, pimpin jalan. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda, jangan memainkan trik apapun. Jika tidak, bahkan jika Anda lari ke alam atas, Anda akan mati. Cek, hantu ganda hitam putih dalam kegelapan tertawa dingin. Tidak hanya ada penghalang kuat ke alam atas, tetapi ada juga hukum surgawi Dao. Orang itu mengatakan bahwa itu seperti halaman belakang rumahnya sendiri, dan bahwa dia bisa masuk dan pergi sesuka hatinya. Tingkah pria muram itu berakting keren membuat Black White Double Ghost tidak bisa melanjutkan menonton. Tanpa ragu, mereka juga meningkatkan biaya Quan Pun Kill dari 60% menjadi 90%. Jika semua lawan yang kutemui di masa depan begitu arogan dan lalim, maka aku benar-benar tak terkalahkan. Jun Changqiao berpikir dalam hati saat dia mengendalikan kapal perang kuno untuk terbang menuju pesawat terpencil yang telah dia pilih. 5 hegemoni kosmos segera mengikuti gulungan sisa. Lusinan kapal perang mengikuti di belakang kapal perang kuno, dan formasinya cukup intens. Pria tua berambut putih itu berkata, anak ini pasti tidak akan menyerahkan gulungan sisa dengan mudah. Kita tidak boleh gegabah, jangan sampai kita gagal total. Pria kasar dan 2 lainnya mengangguk. Pria muram itu berkata dengan tenang, orang ini seharusnya pergi ke pesawat terpencil yang jauh. Ketika dia sampai di sana, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Serahkan padaku. Kapal perang kuno memotong kosmos. Setelah beberapa saat, itu menembus penghalang ruang dan bergabung dengan bidang terpencil. Tidak ada makhluk hidup di sini, dan itu semua adalah tanah tandus. Itu sangat cocok untuk pertempuran.
Akan baik-baik saja bahkan jika seluruh benua dihancurkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Old Ding, Raja Ungu, Li Qingyang, dan yang lainnya melompat dari kapal perang. Mereka masuk ke formasi dan mulai melakukan pemanasan sebelum pertempuran. Suara mendesing, suara mendesing. Puluhan kapal perang juga terbang masuk. Suara mendesing, suara mendesing. Namun, sebelum kapal perang bisa berhenti dengan stabil, pria suram itu melepaskan kultivasi tingkat kaisar bela diri dan mengumpulkan energinya yang kuat untuk menekan kapal perang. Kisaran auranya sangat luas. Jelas bahwa dia tidak hanya akan menangkap Jun Changqiao tetapi juga membunuh semua murid sekte sepanjang masa. Ini adalah orang yang kejam. Ini sedikit merepotkan. Hantu ganda hitam putih dalam kegelapan akan segera keluar. Tidak dibutuhkan. Namun, saat mereka bergerak, mereka mendengar suara Jun Changqiao. Serahkan padaku. Serahkan padanya. Hantu ganda hitam putih sedikit bingung. Jika saudara angkat mereka ini telah berubah menjadi patung batu, mereka tidak akan khawatir sama sekali. Namun, dia belum menggunakan kemampuan khusus balap patung batu. Bagaimana dia bisa menghadapi kaisar bela diri? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gelombang udara yang ganas menekan dari langit. Ruang tanah tandus tidak bisa menahannya dan mulai retak. Petik 2, petik 2. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berdiri di belakang Jun Changqiao. Mereka merasakan aura yang menyesakkan. Wajah mereka berangsur-angsur berubah mengerikan, dan butiran keringat muncul di dahi mereka. Seorang kaisar bela diri sangat menakutkan. Itu aneh. Dihadapkan dengan situasi yang tidak dapat diselesaikan seperti itu, mereka hanya ditekan oleh aura karena patriark berdiri di samping mereka. Mereka tidak merasakan ketakutan apapun. Anak nakal, beraninya kau merebut sesuatu yang diinginkan oleh 5 hegemoni langit berbintang. Hari ini, Anda akan mengimbangi kehidupan bawahan Anda. Petik 2. Mata pria muram itu bersinar dengan niat membunuh yang kuat saat dia turun dari langit. Dia tersenyum menghina seolah-olah semua makhluk hidup di bawah adalah semut di matanya. Mengimbangi nyawa murid-muridku. Jun Changqiao benar-benar marah ketika dia memikirkan misi sisir. Menginjak, dia maju selangkah dan berkata dengan marah, beraninya kamu menyakiti murid-muridku. Aku akan mengirimmu ke surga dulu. Bom, tidak ada gerakan mewah atau deskripsi pertempuran yang berlebihan. Kekuatan ledakan langsung beriak dari tanah tandus, dan kemudian debu dan riak besar memenuhi langit. KKK, dimanapun gelombang energi berlalu, ruang dan tanah dengan cepat retak. Desir, bam 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 bam. Pria suram itu terbang keluar dari debu seperti bola meriam dan langsung melewati kapal perangnya sendiri. Seluruh langit langsung meledak, dan api yang membakar mewarnai lingkungan yang awalnya gelap menjadi merah. Mata raksasa hitam putih terbuka lebar seolah-olah akan keluar dari rongganya. Di kapal perang di depan tim yang tidak terpengaruh, pria tua berambut putih, pria parubaya kekar, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka berenam bisa dengan jelas melihat apa yang baru saja terjadi. Oleh karena itu, kejutan yang dibawa oleh adegan itu sangat kuat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin bersiul, dan debu bertebaran. Kamera melihat ke bawah dari atas. Dengan Jun Changqiao sebagai pusatnya, ada kawah yang kedalamannya setidaknya 50 km. Adapun Old Ding, Li Qingyang, dan yang lainnya, mereka terhuyung-huyung dan berjuang untuk berdiri. Tanda tanya muncul di wajah mereka. Siapa saya? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? 3 kalimat ini bisa menggambarkan perasaan semua orang di sekte sepanjang masa pada saat ini. Karena pemandangan tadi terlalu mendadak, begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak melihat apa-apa. Tunggu, mengapa ada helai rambut yang melayang ke bawah? Semua orang secara bertahap menjadi tenang dan buru-buru melihat ke atas. Mereka melihat Jun Changqiao berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya terangkat tinggi dalam posisi bombardir. Sejumput rambut hitam tertiup angin sampai tertiup bersih, memperlihatkan kepala yang berkilau. Patriark, dia, botak, 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 raungan sistem bergema di telinga Jun Changqiao. Kamu bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Mengapa kamu menggunakan kakimu? Tanda pisah, PS, 3200 plus, silakan pilih. Pria suram itu melayang di langit yang gelap. Mulutnya terbuka, dan ekspresinya ganas. Jejak yang jelas terlihat di dadanya. Dari sudut pandang orang ini, orang bisa melihat pesawat sepi yang digunakan untuk pertempuran. Dia bahkan bisa melihat lubang raksasa di penghalang spasial yang memisahkan pesawat dari dunia luar. Pria muram telah menggunakan tubuhnya untuk menerobos penghalang. Dia sudah mati,
dan luka fatalnya adalah jejak kaki di dadanya. Dia mati begitu saja. Hantu kembar hitam putih menarik kembali indera spiritual mereka, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai ahli terkemuka di dunia fana, mereka berdua dengan jelas melihat Jun Changqiao menendang pria suram itu ketika dia mencoba menekannya. Tendangan itu bersih dan efisien, dan tidak membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Tapi semakin seperti itu, semakin menakutkan kekuatannya. Itu bahkan langsung menembus penghalang spasial pesawat. Penghalang spasial pesawat adalah jenis yang bisa digerogoti cacing ruang waktu. Itu adalah garis pertahanan terakhir yang menghubungkan pesawat ke alam semesta. Dalam keadaan normal, pembudidaya yang kuat dapat mengguncang ruang ketika bertarung di benua, tetapi itu hanya pada level biasa. Jika seseorang ingin menembus penghalang spasial pesawat, mereka harus memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekosongan. Jun Changqiao telah menendang pria suram itu keluar dari alam semesta dan bahkan membunuhnya dengan satu tendangan. Ini berarti dia sudah mencapai level ini. Itulah mengapa hantu kembar hitam putih sangat terkejut. Patriark tidak menggunakan kemampuan mistik, dan dia tidak berubah menjadi patung batu. Bagaimana satu tendangan bisa begitu ganas? Atau mungkinkah kultivasinya sudah mencapai tingkat kaisar bela diri, atau bahkan lebih tinggi? Apakah selama ini dia berpura-pura lemah? Kartu truf. Senior Tonggu memberinya kartu truf. Hantu kembar hitam putih dengan cepat sampai pada kesimpulan. Jun Changqiao tidak mungkin memiliki kultivasi yang begitu menakutkan. Letusan kekuatannya yang tiba-tiba pasti terkait dengan Senior Tonggu. Bagaimanapun, dia adalah murid pribadi. Dia bahkan telah memberinya kapal perang kuno. Bagaimana dia bisa kekurangan kartu truf yang menyelamatkan jiwa pada saat kritis? Itu dia, hantu kembar hitam putih mengkonfirmasi pikiran mereka. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti mengapa Patriark begitu tenang sejak awal. Ternyata dia memiliki kartu truf yang kuat. Berbicara secara logis, mereka bertiga pasti tidak bisa kalah. Namun, karena tendangan Jun Changqiao terlalu cepat dan menyebabkan terlalu banyak keributan, mereka tidak dapat menangkapnya dengan kultivasi mereka saat ini. Mereka hanya bisa menatap kosong ke lubang raksasa di langit. Apa yang sedang terjadi? Kakak kelima, mata empat lainnya dari 5 tiran langit berbintang diliputi kemarahan yang mengerikan, tetapi juga bercampur dengan ketakutan yang sangat kuat. Kekuatan pria suram itu tidak di bawah mereka, tetapi dia benar-benar ditendang sampai mati. Betapa menakutkannya kekuatan pemuda ini. Mendesah, Jun Changqiao meletakkan kakinya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar tidak bisa menendang. Petik 2, sudut-sudut mulut iblis ganda hitam putih berkedut hebat. Adikku, dengan tendangan sederhanamu tadi, jika itu kami bersaudara, kami juga akan mati di tempat. Namun, rem ganda hitam putih butuh waktu lama untuk bereaksi. Butuh waktu cukup lama bagi mereka sebelum mereka meraung dalam hati, mengapa kamu botak setelah menendangnya. Pada titik ini, Jun Changqiao merasa ingin menangis. Setelah Wan Pun Kill mencapai 100%, dia merasakan kekuatan yang sangat eksplosif berkumpul di tubuhnya. Dia bahkan bisa mengendalikannya sesuka hati. Dengan demikian, dia memiliki kilasan inspirasi. Mengapa tidak menggunakan kakinya untuk menghindari efek samping? Itu ide yang bagus. Kenyataan itu kejam. Kekuatan Wan Pun Kill tidak terletak pada pukulannya, tetapi pada kata, bunuh. Terlepas dari apakah itu pukulan, tendangan, jari, atau bokong, selama pengguna memenuhi persyaratan, pasti membunuh, rambut pengguna pasti akan rontok. Membuka segel Unstoppable Blade dan memasuki kondisi lemah, mengaktifkan Wan Pun Kill akan langsung menyebabkan rambut rontok. Semua ini memenuhi persyaratan pertukaran yang setara. Ini bukan masalah besar, sistem menghiburnya. Tuan rumah memiliki zat penumbuh rambut. Rambutnya akan mencapai pinggang keesokan harinya. Jun Changqiao mogok. Kenapa aku merasa kata-kata ini agak tidak bisa diandalkan yang keluar dari mulut penyembuh beracun sepertimu? Puff. Tiba-tiba, tawa datang dari belakangnya. Jun Changqiao, dengan kepalanya yang berkilau, buru-buru berbalik dan melihat Su Xiaomo berusaha keras menahan tawanya dengan satu tangan. Wajahnya merah karena menahan tawanya. Xiao Ziji dan Li Fei menunduk. Mereka berdua benar-benar tidak berani menatap Patriark. Mereka takut tidak bisa mengendalikan emosi dan tertawa terbahak-bahak. Puff, akan lebih baik jika Jun Changqiao tidak berbalik. Sekarang dia melakukannya, Su Xiaomo, yang telah menjalani pelatihan ketat, tidak bisa menahan tawa lagi. Pada akhirnya, tidak peduli betapa lucunya itu, dia tidak akan tertawa kecuali dia tidak bisa menahan tawa. Tertawa itu menular. Li Fei, yang masih berusaha menahan tawanya, mendengar Su Xiaomo tertawa.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok di tanah dan tertawa liar dengan satu tangan menutupi wajahnya. Yang paling dibesar-besarkan adalah Li Tiantian, yang sudah berbaring di tanah sambil tertawa. Sejujurnya, kepala patriark yang mengkilap itu terlalu lucu. Bang, 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 3 garis cahaya tinju melintas. Su Xiaomo, Li Fei, dan Li Tiantian berdiri rapi dengan tonjolan besar di kepala mereka. Ekspresi mereka sangat serius. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Secara kebetulan, dia melihat Li Qingyang dari sudut matanya. Dia menemukan bahwa dia tidak hanya berdiri tegak, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia langsung merasa tersanjung. Murid kedua saya masih yang paling bisa diandalkan. Kakak senior kedua, Su Xiaomo meminta saran. Bagaimana kamu melakukannya? Li Qingyang berkata, menyegel visiku. Jadi begitulah. Iya, kenapa aku tidak memikirkannya? Pada saat ini, kecuali Lu Qianqian dan Ye Xingchen yang benar-benar andal, Xiao Ziji, He Wudi, dan yang lainnya semuanya menyegel visi mereka. Karena kepala botak dari patriark benar-benar ujian kemampuan mereka untuk menahan tawa mereka. Setiap orang, Jun Changqiao berbalik, dan seberkas cahaya melintas di kepalanya. Dia berkata, apakah Anda masih menginginkan sisa buku saya? Suaranya datar, dan tidak ada aura yang kuat. Seolah-olah dia adalah orang biasa. Semakin dia seperti ini, semakin empat tiran merasakan tekanan. Lagi pula, adegan pria dingin yang ditendang sampai mati masih jelas di benak mereka, dan itu masih bergema di lautan kesadaran mereka. Ini adalah pencegahan, ini adalah pencegahan. Rem ganda hitam putih, yang awalnya cukup khawatir, sekarang bersembunyi dengan aman di kegelapan. Dengan tendangan eksplosif dari patriark barusan, belum lagi berurusan dengan 4 pembangkit tenaga listrik lainnya, akan mudah untuk menghancurkan semua orang di kapal perang. Penatua Wu, pria parubaya yang kasar itu mentransmisikan suaranya. Apa yang kita lakukan? Dia benar-benar ingin mendapatkan buku sisa Seven Profound Sunglok, tetapi pemuda di seberangnya membunuh temannya dengan satu tendangan. Itu terlalu menakutkan, dan dia harus mengikuti kata hatinya. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Raja Navigasi Langit Berbintang terbunuh dengan satu serangan. Orang ini kuat, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Mundur, jika kita tidak bisa melakukannya secara terbuka, kita akan melakukannya secara diam-diam. Setelah diskusi singkat, mereka berempat mencapai konsensus untuk melarikan diri sesegera mungkin. Sangat sulit bagi mereka untuk menyerah pada sisa buku. Lagi pula, mereka sudah lama mencari. Jika mereka tidak bisa melakukannya secara terbuka, mereka hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Kepala keluarga, raksasa putih mentransmisikan suaranya. Orang-orang ini berpikir untuk mundur. Mundur, bibir Jun Changqiao melengkung menjadi senyuman. Dia segera mengeluarkan salinan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari buku sisa. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak hanya memiliki sisa buku 4. Saya juga memiliki sisa buku 1, 2, 3, dan 3. 4 tiran, yang akan mundur, melihat ini dan mata mereka terbakar. Ini sama dengan yang direkam. Pria tua berambut putih itu segera menilai dari bentuk buku-buku sisa bahwa ini adalah sisa-sisa buku 7 pemecah cahaya misterius yang mereka cari. Dan ada 4 dari mereka sekaligus. Mereka tidak bisa mundur, mereka harus mendapatkannya. Rasa keserakahan yang kuat mengambil alih pikiran mereka, memaksa keempat tiran untuk melepaskan rencana mereka untuk melarikan diri. Mereka menatap 4 buku yang tersisa. Setiap orang, Jun Changqiao berkata dengan keras, jika bawahanmu dapat mengalahkan para murid di belakangku, keempat buku sisa ini akan diberikan kepadamu dengan kedua tangan. Keempat tiran itu saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan pihak lain. Tidak ada yang istimewa, mereka hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi murid-murid mereka peluang pertempuran yang lebih kuat. Pria tua berambut putih itu berpikir keras, bertanya-tanya apakah pihak lain punya trik lain. Tapi pria parubaya kekar yang berdiri di sampingnya tidak tahan lagi. Dia berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, maka kami akan menerimanya. Dia melambaikan tangannya, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Ribuan murid melompat keluar dari kapal perang di bawah kendalinya. Kekuatan mereka sebanding dengan level Raja Wu, Wu Huang, dan bahkan Wu Sheng. Jepret, Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan berkata, sayang, mulailah penampilanmu. Wosh, wosh, wosh. Di belakangnya, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya terbang mendekat.
Mereka berdiri puluhan meter dari ribuan prajurit dalam berbagai postur. Aura yang muncul seolah berubah menjadi kulit serigala di tubuh mereka, dan mata mereka berangsur-angsur menjadi tajam. Ah! Raja Ungu berteriak dengan marah. Ah! 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 Namun, tidak peduli bagaimana urat birunya menonjol dan bagaimana auranya meletus, pakaian yang diberikan Jun Changqiao kepadanya belum lama ini sepertinya menempel di kulitnya. Mereka tidak bisa menghancurkan kulitnya sama sekali. Setelah Yuan Gongzi menjadi patriark, jumlah ledakan pakaian Raja Ungu telah berkurang. Bagaimanapun, itu terkait langsung dengan Biscore. Namun, kali ini, ia harus ekstra serius menghadapi seorang seniman bela diri dari langit berbintang. Karena itu, dia berdiri di depan para murid dan melepaskan aura yang kuat. Namun, aura iblis yang kuat keluar, tetapi pakaian di tubuhnya menyusut semakin ketat, seolah-olah menempel di kulitnya dan tidak bisa meledak. Ah! 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 Raja Ungu mencoba beberapa kali lagi. Aura bertarungnya dengan berteriak mencapai puncaknya. Wajahnya merah dan dia akan kentut, tetapi pakaiannya masih tidak meledak. Mereka bahkan berubah menjadi celana ketat. Ini harus dikatakan, pakaian yang tidak bisa dihancurkan benar-benar produk hati nurani. Lebih penting lagi, gayanya sangat baru dan tidak memiliki perasaan kuno. 4 tiran langit berbintang. Pada saat ini, jika mereka tidak dalam keadaan pertempuran yang serius, mereka mungkin secara kolektif menahan perut mereka dan tertawa. Karena di bawah, berhenti melolong, Jun Changqiao berkata dengan telepati, pakaian yang kuberikan padamu memiliki gaya yang sama dengan pakaian dalammu. Petik 2, Raja Ungu tiba-tiba mogok. Baginya, yang hanya akan merasa nyaman saat telanjang, ini setara dengan kehilangan jiwanya. Pergi. Pada saat ini, pria parubaya kekar tidak peduli apa yang dilakukan elang pasir berambut ungu. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Hufet, huf, huf. Dalam sekejap, 6 pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan martial science melesat. Semua jenis energi melonjak ke arah Raja Monster Tebing Ungu seperti gelombang pasang. Raja Monster Ungu terjal menyerah untuk merobek pakaiannya. Matanya langsung berubah dingin. Ledakan, ledakan, semua jenis energi menyerang tiba-tiba meledak. Raja binatang buas berbulu ungu terbang keluar dari angin yang mengamuk dan meninju orang suci bela diri yang paling dekat dengannya di wajah dengan kepalan tangan yang sepertinya telah ditempa ribuan kali. Bang! Retak! 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 Ruang runtuh dan angin dingin seperti pisau. Setelah Raja Ungu mengirim Wu Sheng terbang, dia benar-benar melepas salah satu lengan bajunya. Ketika dia mengirim lawan lain terbang, dia juga melepas lengan kirinya. Pakaian yang tidak bisa dihancurkan bisa dipakai dan dilepas. Karena itu, dia ingin melepaskannya saat dia bertarung. Dengan demikian, dia melepaskan dirinya dan memiliki jiwa yang mutlak. Tidak ada obatnya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Ledakan, ledakan. Di sisi lain, Old Ding, Gongsun Haohai, Jiang Ya, dan eselon atas sekte lainnya sudah mulai bertarung dengan musuh yang lebih kuat, Wu Sheng dan Semi Sage. Semua jenis lampu energi berkedip di langit, menunjukkan bahwa pertempuran kacau akan sangat intens. Seperti yang diharapkan, pertempuran semacam ini di mana ada banyak orang dan mereka semua memiliki kekuatan yang layak benar-benar mendebarkan dan menyenangkan untuk dilihat. Namun, ruang itu juga menderita karena semakin seru pertempuran itu, semakin hancur. Ledakan, Purple Craggy Monster Monarch meninju lagi. Pada saat ini, pakaian di tubuhnya sudah jatuh ke tanah, hanya menyisakan pakaian dalam merah di tubuhnya. Ini adalah garis bawah Jun Changqiao. Petik 2, Bawahan dari 4 hegemoni langit berbintang tercengang. Mereka tidak hanya melihat banyak perkelahian, tetapi mereka juga mengalami banyak perkelahian. Namun, itu pasti pertama kalinya mereka melihat seseorang melepas pakaian mereka di tengah perkelahian. Bakat, sungguh jenius. Ledakan, setelah melepas pakaiannya, Raja Ungu, yang tampaknya diresapi dengan jiwanya, menjadi lebih kuat. Dia melemparkan pukulan ke wajah Wu Sheng dan mengirimnya terbang beberapa ratus kaki jauhnya. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Meridiannya rusak. Di masa lalu, Hall Master Zi bisa melawan Wu Sheng sendirian, tapi dia tidak bisa menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Sekarang dia telah mengalami alam misteri 9 surga, mudah baginya untuk melukai Wu Sheng dalam pertempuran yang kacau. Wus, pada saat ini, pembangkit tenaga musuh yang sebanding dengan Wu Sheng di tahap kesempurnaan besar mengeluarkan aura agung. Itu menekan seperti tsunami. Raja Ungu mengangkat alisnya. Dia mengenakan sarung tangan merah muda dan menghancurkan aura musuh. Dia kemudian memulai pertempuran paling intens di langit.
Sangat sulit untuk bertarung melawan roh medan perang kelas surga di medan perang dimensional. Sekarang, itu mudah baginya. Hall Master Z bukan satu-satunya yang kekuatannya meroket. Ding Xinguang juga bertarung melawan beberapa pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan Wu Sheng. Itu tidak mungkin di masa lalu. Jiang Ya, Getua, dan anggota lama F4 lainnya tidak seganas itu, tetapi mereka adalah setengah orang suci. Mereka masih bisa menekan mereka yang berada di level yang sama dengan mereka. Mereka adalah bawahan dari 5 hegemoni semesta. Mereka telah bertarung di alam semesta sepanjang tahun. Jika itu adalah seorang seniman bela diri pada tingkat yang sama di benua bintang jatuh, mereka akan dikalahkan dalam beberapa lusin gerakan. Bas, bas, bas. Ledakan, ledakan, ledakan. Li Qingyang memegang tanda petir pembantaian surgawi di udara. Dia memasukkan elemen guntur ke dalam pedang dan menebas dengan cahaya yang bisa merobek ruang. Puci, puci. Cahaya pedang elemen guntur memunculkan kabut darah kemanapun ia lewat. Selama periode kultivasi di surga guntur ini, tidak hanya levelnya meningkat, tetapi dia juga menjadi lebih akrab dengan penggunaan elemen guntur. Jadi, dia bisa melukai beberapa Wu Huang dengan satu tebasan. Sebaliknya, Ye Xingchen memanggil pengorbanan persembahan Li Sang ke surga dan melemparkannya ke lusinan seniman bela diri yang menyerangnya. Dengan kilatan cahaya, jumlah seniman bela diri yang sama muncul. Astaga, 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 guci anggur, yang tampak seperti guilotin terbang, langsung mendarat di kepala 4 hegemoni semesta. Kemudian, dengan suara sesuatu yang terpotong, mereka berubah menjadi mayat tanpa kepala di tempat. Ketika datang untuk membunuh, Ye Xingchen selalu lebih tegas daripada Li Qingyang. Wush, wosh, wosh, wosh. Tiba-tiba, puluhan kekuatan dari dua arah berbeda menekannya. Ye Xingchen berdiri di udara dan tidak bergerak. Karena ketika pasukan datang, Xiao Ziji terbang untuk menghadapinya. Pahlawan perahu awan di punggungnya menyerap semua kekuatan. Keduanya pergi berlatih bersama sepanjang tahun, jadi mereka memiliki pemahaman diam-diam yang bagus. Kamu bertahan, aku akan menyerang. Oke, astaga, astaga, astaga. Ye Xingchen berkeliling dari samping, dan lusinan toples anggur yang tergantung di udara langsung bergabung bersama dan dilemparkan ke arah kerumunan musuh yang lebih jauh. Kata, serangan, yang tercetak di pavilion Lingyan samar-samar muncul di punggung tangannya. Membunuh, membunuh. 4 hegemoni semesta tidak gemetar karena kematian tragis rekan mereka. Mereka bergegas dengan kecepatan lebih cepat dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Namun, mereka tidak bisa menghentikan Ye Xingchen. Karena Xiao Zui mengaktifkan Cloud Bot Hero untuk membentuk pertahanan mutlak di jalurnya. Sebagai murid inti dari sekte sepanjang masa yang fokus pada serangan dan pertahanan, begitu mereka berdua bekerja sama, mereka pasti akan berhasil dalam serangan dan pertahanan. Astaga, 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 ritual Li Sang berpisah lagi dan menutupi kepala 4 hegemoni semesta. Selama waktu ini, pasukan yang datang dari segala arah semuanya diblokir oleh penghalang pertahanan pahlawan perahu awan. Sampah, Ye Xingchen berkata dengan dingin, mati. Puci, puci, guci anggur di kepala musuh berkelebat. Kepala langsung dipotong, dan mayat jatuh ke tanah. Kemudian, Ye Xingchen dan Xiao Ziji bergerak di antara musuh dengan serangan terkuat dan pertahanan terkuat mereka. Mereka seperti dua dewa kematian dari neraka, dengan gila-gilaan memanen kehidupan. Kekuatan tempur duo Ye Xiao berada di luar grafik. Di bawah upaya bersama keduanya, ahli Wu Sheng setengah langkah juga terbunuh. Namun, di area pertempuran lain, duo Su Fei juga menarik perhatian. Astaga, astaga, Su Xiaomo mengaktifkan tubuh Gale dan bergerak di antara musuh secepat meteor. Bahkan Wu Sheng yang setengah langkah tidak bisa memukulnya. Ah, aku benar-benar gagal. Orang tuaku membuat kesalahan terbesar dengan melahirkanku. Li Fei meletakkan dua jari di pelipisnya. Kekuatan depresi menyebar seperti hantu. Lusinan seniman bela diri tingkat Wu Huang berlutut di tanah dan melolong. Kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan menghasilkan emosi negatif ini tidak terkalahkan. Banyak seniman bela diri tingkat tinggi dengan pikiran yang kuat tidak terpengaruh. Enyah, bang, 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 Su Xiaomo, yang bergerak di antara musuh, sering menggunakan kekuatan depresi Li Fei untuk mengendalikan kakinya. Karena kecepatannya terlalu cepat, ketika dia bergegas keluar, dia menyeka hidungnya dan tertawa. Puluhan seniman bela diri seolah-olah dilepaskan dari gerakan lambat dan kemudian terbang dengan berbagai cara. Serangan duo Su Fei agak mewah. He Wudi, yang bergegas ke kerumunan, sangat tangguh. Kemanapun kaki dan tinjunya lewat, seniman bela diri musuh terbang keluar.
Satu pukulan sudah cukup untuk membunuh monster. Retakan, retakan, retakan. Tiba-tiba, udara dingin menyebar, dan serpihan es muncul. Lingkungan yang semula panas berangsur-angsur menjadi dingin, seolah-olah salju tebal bulu angsa akan turun kapan saja. Tidak baik, tubuhku melambat. Seni bela diri es, ada seni bela diri es. Ratusan bawahan 4 tiran langit berbintang terperangkap di area dingin, dan semua aspek sangat diperlambat. Bahkan Raja Bela Diri tertutup es dan bisa menjadi patung es kapan saja. Lu Qianqian, yang tampak seperti dunia lain, berdiri menyamping. Rambut hitamnya berkibar di udara dingin, memperlihatkan wajah yang sempurna. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya, dan pola es beberapa kaki muncul di bawah kakinya. Udara yang sangat dingin bersiul dan meledak. Api, api, api. Seorang seniman bela diri musuh meraung. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, lusinan seniman bela diri yang tidak tertutup es meledakkan atribut mereka, membentuk langit penuh momentum menuju Lu Qianqian. Namun, tepat ketika mereka akan mendekat, Little Longlong, yang berada dalam bentuk kedua, melangkah maju dan segera membuka mulutnya, menelan semua lusinan api ke dalam perutnya. Seniman bela diri musuh terkejut. Atribut api yang dilepaskan semacam ini, bahkan jika seseorang menyentuhnya, mereka akan terbakar. Bagaimana itu bisa dimakan langsung? Menjijikkan, Little Longlong mengerutkan kening dan berkata, aku akan mengembalikannya padamu. Orang ini mengambil postur saudara labu, membuka mulutnya dan memuntahkan api yang bergulung-gulung. Tidak baik, mundur, mundur, mundur. Api seperti gelombang tanpa ampun menyerbu, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Mereka yang tertelan hanya bisa dibakar menjadi ketiadaan. Api yang diserap tidak membahayakan Little Longlong, tetapi setelah diseduh di perutnya, api dan daya tembak langsung diperkuat. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, bermain dengan api di depan binatang kontrakku seperti bermain dengan pisau di depan Guan Yu. Desir, desir, Long Xiang, Song Xuanzu, dan yang lainnya memanfaatkan perlambatan kakak senior untuk menyerang. Setelah semburan cahaya pedang dan tombak, ratusan seniman bela diri musuh yang terikat semuanya jatuh ke tanah. Murid-murid sekte sepanjang masa yang mengenakan kulit serigala penuh dengan sifat serigala. Karena itu, setelah pertarungan singkat, ribuan bawahan yang dikirim oleh pria paruh baya kekar itu kebanyakan mati. 4. Jun Changqiao berkata, jumlah tenaga kerja ini tidak cukup untuk pemanasan muridku. Jika kamu ingin mendapatkan fragmen gulir pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang terbaik adalah mengirim kalian semua. Dia memiliki beberapa ribu orang di sisinya, dan pihak lain telah mengirim beberapa ribu juga. Apakah mereka meremehkan kemampuan muridnya untuk bertarung dengan lebih sedikit orang? Sejujurnya, dalam situasi di mana jumlah orang dan tingkat kultivasi hampir sama, bahkan jika mereka memiliki sedikit keuntungan, berhadapan langsung dengan sekte sepanjang masa hanya akan membuat mereka dipukuli. Pria tua berambut putih dan yang lainnya mengerutkan kening. Pergi, pria parubaya kekar itu meraung. Ribuan bawahannya hampir semuanya mati. Jika mereka bertiga tidak melakukan apa-apa, itu akan menjadi tak tertahankan. Pria tua berambut putih yang tampaknya cerdik itu merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, pergilah bersama-sama. Desir, desir, di kapal perang di belakangnya, 5.000 bawahan terbang keluar. Ketika dua tiran lainnya melihat bahwa Wu Tua telah mengirim pasukan, mereka juga buru-buru memberi isyarat kepada bawahan mereka untuk pindah. Oleh karena itu, setelah Li Qingyang dan yang lainnya pada dasarnya memusnahkan bawahan pria kekar itu, mereka masih harus menghadapi hampir 20.000 seniman bela diri. 2.000 lawan 20.000. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, nomor ini sedikit lebih menegangkan. Para murid sekte sepanjang masa yang baru saja mengalami pertempuran melihat bahwa pihak lain telah mengirim begitu banyak orang. Mata mereka berkilat dengan niat bertarung, dan darah di tubuh mereka terbakar habis-habisan. Di kapal perang interdimensional, mereka sering berdebat dengan seniman bela diri dari benua Lingyuan. Mereka tidak bisa keluar semua. Sekarang mereka menghadapi tamu tak diundang ini, setiap gerakan sangat memuaskan. Bertarung, 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 hidup dan mati, siklus reinkarnasi tidak pernah berakhir. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berkata, kita hidup, mereka mati. Membunuh, membunuh, wah wah wah. Murid-murid sekte sepanjang masa melonjak dengan aura pantang menyerah dan menyerbu ke depan. Langit dipenuhi dengan Crimson Sky Raging Flame Slash dan Seven Mystic Sunlaw Slash. Tampaknya telah menembus kehampaan, menguraikan pemandangan yang paling luar biasa.
Kalian bertiga, meskipun tetua berambut putih menatap medan perang tanpa berkedip, dia secara pribadi mentransmisikan suaranya, ayo cari kesempatan untuk menyerang dan merebut 4 manual yang tersisa. Oke, 3 tiran setuju. Tetua berambut putih itu mengingatkan, kekuatan anak itu tidak terduga. Ingat, kita terutama mengejar sisa manual. Begitu kita mendapatkannya, kita akan segera pergi. Jangan melawannya secara langsung. Dia benar-benar sedikit takut pada Jun Changqiao, tetapi dia tidak ingin pergi begitu saja. Dia hanya bisa bertaruh dan merebut 4 manual yang tersisa. Ledakan, ledakan, pertempuran antara murid-murid sekte sepanjang masa dan bawahan 4 tiran menjadi semakin intens. Karena perbedaan besar dalam jumlah, para murid dari sekte sepanjang masa tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mendorong hingga terbalik, jangan beri mereka kesempatan untuk mengatur napas. Salah satu ahli musuh berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Ribuan seniman bela diri menekan dari posisi ketinggian rendah, seperti badai yang mengamuk. Namun, saat mereka bertarung, mereka pingsan. Ini karena setelah membayar harga yang mahal, mereka akan membunuh seorang murid dari sekte sepanjang masa. Pada akhirnya, pihak lain makan pil dan menjadi hidup kembali. Saat ini, efek dari Healing Pill sepenuhnya ditampilkan. Meskipun sulit bagi para murid sekte sepanjang masa, yang tidak memiliki keunggulan dalam jumlah, untuk mendapatkan keunggulan absolut, masing-masing dari mereka memiliki pil. Selama mereka tidak terbunuh secara instan, itu setara dengan memiliki 2 nyawa. 2.000 melawan 20.000 itu sulit. 4.000 melawan 20.000. Selain itu, para murid dari sekte sepanjang masa dilengkapi dengan peralatan yang sangat baik. Bahkan jika bawahan dari 4 tiran langit berbintang dapat melukai mereka dengan parah, harganya akan menjadi pengorbanan banyak rekan mereka atau menguras energi mereka sendiri. Kemudian, mereka harus menghadapi mereka dalam kondisi puncaknya. Mereka berlima fokus pada tank yang tanki dan memiliki output damage yang tinggi. Mereka menghabiskan banyak waktu dan menggunakan semua keterampilan dan mana mereka. Pada akhirnya, pihak lain bangkit dan bangkit kembali. Mentalitas mereka akan segera meledak. Memotong C ganda yang renyah. Maaf, tapi setiap murid dari sekte sepanjang masa bisa menjadi CC, siapapun bisa menjadi CC. Apa itu keputusasaan? Melihat bahwa Anda akan dibunuh, makan pil dan terus bertarung dengan Anda dalam kondisi puncak adalah keputusasaan terbesar. Pada saat ini, para murid sekte sepanjang masa bukanlah yang terkuat. Jika mereka diberi waktu beberapa tahun lagi untuk berkembang, mereka benar-benar akan menjadi set 6 potong tingkat penuh. Sebelum Anda bisa membuang keterampilan Ki, E, 1, dan 2 Anda, pihak lain pasti sudah membuang keterampilan pamungkas R dan 3 mereka. Apa E-Flash, 2 Flash, R-Flash, Big Flash, Healing, Purification, dan Scamper, mereka semua akan dikirim ke kematian mereka. Petik 2, 4 tiran langit berbintang tercengang. Kelompok murid berseragam ini tidak hanya memiliki peralatan yang bagus dan kekuatan yang kuat, tetapi mereka juga memiliki pil yang dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Ini terlalu menakutkan. Inilah kesempatan kita. Pada saat ini, mata pria tua berambut putih itu tajam ketika dia berkata, serang. Kesempatan ini datang ketika dia melihat para murid bertarung dengan gagah berani. Bibir Jun Changqiao melengkung membentuk senyuman. Jelas bahwa dia memusatkan seluruh energinya untuk menonton pertempuran. Itu sekarang atau tidak sama sekali. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Dalam sekejap, 4 hegemoni langit berbintang menembus ruang dan bergegas menuju 4 gulungan yang tergantung di depan Jun Changqiao dengan kecepatan tercepat. Kekuatan agung yang tersembunyi di lapisan ruang yang lebih dalam telah terkumpul menjadi tangan besar. Menurut strategi lelaki tua berambut putih itu, 2 dari mereka bertugas berpura-pura menyerang Jun Changqiao agar dia tidak fokus pada gulungan. 2 lainnya bertanggung jawab untuk mengambil gulungan itu. Karena itu adalah serangan mendadak dan kekuatan yang menakutkan dan mendominasi tersembunyi di lapisan ruang yang lebih dalam, itu tidak menyebabkan gerakan yang mengguncang bumi. Suara mendesing, suara mendesing. Mereka berempat dengan cepat mendekat, bertekad untuk mendapatkan gulungan itu. Mata Jun Changqiao masih terkunci di area pertempuran. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa 4 hegemoni langit berbintang telah bergegas. Ada harapan, pria tua berambut putih itu sangat gembira. Detik berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Ini karena di kedalaman kehampaan, 2 kekuatan yang lebih kuat tiba-tiba melonjak keluar, dan kemudian dengan kekuatan yang tak terhentikan, mereka menerobosnya. Perubahan ini terlalu mendadak. Mereka berempat sudah bergegas ke gulungan,
jadi mereka tidak peduli dengan fakta bahwa serangan rahasia mereka dihancurkan. Mereka semua mengulurkan tangan untuk mengambil gulungan itu. Ada persis 4 gulungan, dan keempatnya masing-masing menargetkan satu. Tetapi, tepat ketika mereka sangat dekat dengan gulungan itu, cahaya hitam tiba-tiba melintas di depan mereka dan secara bertahap mengembun menjadi tubuh fisik. Tidak baik, bum 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 bum. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar seperti guntur, langsung menekan suara pertempuran antara murid-murid sekte sepanjang masa dan 20.000 bawahan mereka. Itu juga membuat mereka secara tidak sadar berhenti dan melihat ke arah suara. Jun Changqiao, dengan kepalanya yang berkilau, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berkata dengan aksen film seni bela diri, menyelinap, pahlawan macam apa kamu? Petik 2, 4 hegemoni langit berbintang memiliki ekspresi jelek. Pada saat ini, mata mereka tidak terkunci pada Jun Changqiao, tetapi terkunci pada dua pria parubaya berbaju hitam dan putih yang tiba-tiba menghalangi di depan mereka. Hal yang paling tidak bisa ditoleransi adalah tangan mereka yang terulur masih dicengkeram oleh pihak lain, dan mereka tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kalian berempat, rem ganda hitam putih memiringkan kepala mereka dan tersenyum. Selanjutnya, terserah kami untuk menghiburmu. Mereka berdua mengambil langkah maju secara bersamaan dan langsung membawa kedua tiran itu keluar dari pesawat yang sunyi dan ke dalam kegelapan ruang yang tak berujung. Kepala dari 4 keluarga, melihat bos mereka dibawa pergi seperti anak ayam, semua bawahan tercengang. Ledakan, tiba-tiba, ada ledakan di langit, dan gelombang energi dari luar alam semesta merembes ke dalam, menyebabkan seluruh benua bergetar hebat. Wosh! Setelah beberapa saat, pria parubaya kekar merobek penghalang spasial dan jatuh ke tanah seperti bola meriam. Dia tidak hanya menciptakan kawah yang sangat luas, tetapi dia juga menyebabkan sebidang tanah yang cukup besar terbelah dari tubuh utamanya. Petik 2, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tercengang. Jun Changqiao tampak tenang. Ketika dia menggunakan pukulan tentukil, jika dia menendang dari atas, tidak hanya orang dingin itu akan mati dengan kematian yang mengerikan, tetapi benua yang sunyi juga akan hancur berantakan. Wosh! Pada saat ini, aliran cahaya lain jatuh. Ledakan. Setelah bersentuhan dekat dengan tanah, sebidang tanah yang retak terpisah dari tubuh utama lagi. Orang yang dirobohkan adalah tiran lain. Kekuatan kedua bersaudara itu hampir sama dengan Raja Navigasi Galaksi. Yang terakhir disalahgunakan seperti bola karet oleh rem ganda hitam putih, jadi tidak perlu membicarakannya. Suara mendesing. Penatua berambut putih dan tiran lainnya juga jatuh dari alam semesta dan memberikan pukulan berat ke benua yang sunyi lagi. Wosh! Tiba-tiba, pria muram, yang sudah lama kedinginan, juga dilempar oleh raksasa hitam. Ketika debu mereda, semuanya kembali normal. Kelima bersaudara itu semuanya tergeletak rapi di dalam lubang. Kepala, melihat bos mereka penuh luka dan mulutnya berbusa, mata bawahan dipenuhi dengan keterkejutan. Penatua Zen, Jun Changqiao bertanya, apakah susunannya sudah diatur? Kekeke, Zen Dejun berdiri di kejauhan, menutupi wajahnya, dan tertawa aneh. Orang-orang ini dan kapal perang mereka semua terperangkap di dalam. Kita bisa membunuh sepuasnya. Berdengung. Tepat saat dia selesai berbicara, batas susunan muncul satu demi satu. Ada arai pertahanan, arai isolasi, dan bahkan arai guntur yang dimodifikasi. Mereka dihubungkan bersama seperti mangkuk emas terbalik, menutupi semua bawahan dari 4 tiran galaksi. Jun Changqiao duduk di kursi yang disiapkan sebelumnya dan bersandar. Dia berkata dengan dingin, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Ya, tanda pisah. PS, 5600 plus bab, silakan pilih.